Novel audio Kaisar Surgawi berlanjut lagi di part ke-136. Judul kali ini adalah Jejak Aura yang Tersisa. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. Kaisar Surgawi 136. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, sebuah jeritan tajam tiba-tiba menggema di seluruh kota. Seorang kultivator yang datang ke penginapan Fulai untuk mengunjungi kerabat dan teman-temannya membuka pintu dan melihat darah dan mayat berserakan di mana-mana. Lebih dari 80 kultivator dari Sekte Yaori telah musnah, tanpa terkecuali. Pemandangan serupa terjadi di berbagai bagian kota. Tak lama kemudian, berita yang mengejutkan seluruh kota itu menyebar dengan cepat. Semalam, ke-83 anggota Sekte Matahari Terbit telah musnah secara diam-diam. Lebih dari 100 anggota Sekte Iblis Bumi juga meninggal. Dan Sekte Kekuatan Surgawi, Sekte Malam Berbintang, Sekte Abadi, Akademi Taois, semua kekuatan ini dimusnahkan semalam, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Hei, apa kau perhatikan, kawan? Semua sekte dan garis keturunan yang mengalami nasib ini terhubung dengan Sekte Pembalik Langit dan Sekte Pembalik Bumi, bukan? Ah, maksudmu seseorang sengaja menargetkan kedua sekte itu, menjadikan mereka sebagai contoh. Hati-hati dengan ucapanmu, aku tidak mengatakan apa-apa. Di dalam kota naga hitam, diskusi merajalela, dan desas-desus bertebaran di mana-mana. Tanpa terkecuali, semuanya berputar di sekitar dua kekuatan super, Sekte Pembalik Langit dan Sekte Pembalik Bumi. Karena semua orang dapat melihat sekilas bahwa sekte-sekte yang dimusnahkan itu berafiliasi dengan kedua kekuatan ini atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Jika bukan disengaja, tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi siapa yang berani menentang kedua kekuatan super ini? Setelah menyadari hal ini, para kultivator yang sedang berdiskusi segera terdiam. Masalah ini terlalu penting, dan memikirkannya saja sudah menakutkan. Ketika Raja Neraka bertarung, iblis-iblis kecil menderita. Sebaiknya jangan gegabah ikut campur dalam perebutan kekuatan-kekuatan super tersebut, jika tidak, kau pasti akan terbakar. Markas besar kota naga hitam. Di dalam sebuah istana yang megah. Pada saat ini, kerumunan besar menyerbu keluar, sebuah aula yang penuh sesak. Ini adalah markas sementara Sekte Pembalik Langit. Di ujung aula, dua kursi besar berdiri berdampingan, diduduki oleh Hong Yitang dan Feng Wuxi. Saat ini, wajah kedua pria itu pucat pasi, mata mereka menyala-nyala dengan niat membunuh. Duduk di kedua sisi di bawahnya adalah para tetua Sekte Pembalik Langit dan Sekte Pembalik Bumi. Serta beberapa anggota berpangkat tinggi dari kekuatan lain. Mereka semua diam, suasana di aula sangat mencekam. Ini keterlaluan, si guguk Jiang Aotian benar-benar keterlaluan. Tepat saat itu, Hong Yitang tiba-tiba berdiri dan membanting telapak tangannya ke meja teh di sampingnya, menghancurkannya berkeping-keping. Wajahnya berkerut karena amarah. Dia meraung melalui gigi yang terkatup rapat, bukankah kemarin aku baru saja berdiri dan mengucapkan beberapa kata keadilan untuk zona terlarang Gunung Hitam. Aku tidak pernah menyangka Jiang Aotian akan begitu picik dan tidak berperasaan, diam-diam melancarkan serangan balas dendam dan tanpa ampun membantai banyak sekte yang berafiliasi dengan sekte Fantianku. Kali ini, Jiang Aotian memang sudah keterlaluan. Mata indah Feng Wuxi juga melebar, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tuan Muda Hong, gadis suci, apakah Anda yakin ini dilakukan oleh Jiang Aotian? Seorang tetua sekte Fantian bertanya dengan ragu. Hong Yitang mengangguk dengan berat, benar sekali. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mendongak ke langit dan berteriak dengan suara menggelegar, 6 penjaga senior, silakan turun untuk mengobrol. Swiss. Tak lama kemudian, ruang hampa bergetar, dan 6 ahli Dewa Emas Super yang menjaga langit di atas kota naga hitam turun bersama-sama. 2 di antaranya berasal dari Sekte Fantian dan Sekte Fudi. Tetua kelima, silakan tunjukkan buktinya, kata Hong Yitang, menatap Dewa Emas yang tampak muda itu. Meskipun dia tampak seperti seorang pemuda, matanya bersinar seperti bintang. Dia mengangguk, dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya untuk menghasilkan kristal putih seukuran kepalan tangan. Dewa Emas muda itu menjelaskan, ini adalah beberapa adegan yang saya rekam tadi malam menggunakan batu abadi perekam gambar. Silakan lihat. Dengan itu, dia membuat segel tangan dan menunjuk ke kristal putih itu. Desis, riak-riak aneh berputar dan muncul, seketika berubah menjadi cermin aturan yang besar. Dewa Emas muda itu menyekat tangan kanannya,
dan energi kacau di cermin dengan cepat menghilang, memperlihatkan serangkaian pemandangan asing seolah-olah dalam pusaran angin. Pemandangan pertama menunjukkan penginapan Fulai yang terang benderang, ramai dengan orang-orang. Namun, pada saat ini, pemandangan tiba-tiba menjadi kabur, tertutup oleh cahaya keemasan yang samar. Situasi spesifik penginapan Fulai tidak lagi dapat dilihat dengan jelas dalam pemandangan itu. Sekitar setengah batang dupa kemudian, cahaya keemasan itu menghilang. Penginapan Fulai muncul kembali, tetapi sekarang lampunya padam, mengubahnya menjadi alam yang gelap dan menyeramkan. Di dalam kegelapan itu, sesosok emas pucat tiba-tiba melintas. Meskipun sosok itu sangat cepat, para ahli Dewa Emas yang hadir masih merasa sosok itu tampak agak familiar. Pemandangan itu kemudian dengan cepat runtuh. Segera, pemandangan kedua muncul. Pemandangan ini menggambarkan Sekte Iblis Bumi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan daun-daun layu berjatuhan dari pepohonan. Seketika, benteng Sekte Iblis Bumi diselimuti cahaya keemasan pucat. Adegan ini persis sama dengan apa yang terjadi di penginapan Fulai. Sekitar satu batang dupa kemudian, cahaya keemasan pucat itu menghilang, menampakkan wajah sebenarnya dari markas Sekte Iblis Bumi. Namun, tidak satu pun dari ratusan kultivator Sekte Iblis Bumi yang masih hidup. Sebuah sosok keemasan pucat tiba-tiba melayang di udara dan menghilang. Saat pergi, ia tampak melirik ke langit, samar-samar memperlihatkan wujud aslinya. Itu dia, Jiang Sentu. Semua orang di aula tersentak kaget melihat ini. Jiang Sentu, anggota keluarga Jiang yang kuat, salah satu pelindung Jiang Aotian. Seorang ahli kuat di tingkat ke-8 alam abadi bumi. Meskipun ia diselimuti cahaya keemasan, berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan wujudnya, penampakannya yang kurang lebih masih tertangkap oleh batu abadi pada saat yang singkat itu. Tak lama kemudian, gambar di batu abadi berubah lagi, menunjukkan adegan ketiga. Markas Sekte Tianquan. Hari sudah larut malam, tetapi di halaman markas besar, masih ada lebih dari selusin murid Sekte Tianquan yang duduk bersila, menyerap cahaya bintang ke dalam badan mereka, dengan tekun berlatih kultivasi. Tepat saat itu, cahaya keemasan samar menembus langit, seketika menyelimuti halaman. Seketika itu, raungan tajam menggema dari dalam halaman, "Kau yang bermarga Jiang, berani-beraninya kau." Suara itu menghilang. Beberapa puluh napas kemudian, cahaya keemasan itu lenyap, membanjiri rumah-rumah di sekitarnya seperti gelombang pasang. Seluruh halaman kini menjadi pemandangan pembantaian, darah mengalir seperti sungai. Selusin murid Sekte Tianquan semuanya terbuniu, mata mereka melebar karena amarah, mati dengan dendam yang belum terselesaikan. Adegan keempat, adegan kelima. Adegan-adegan yang muncul kemudian di batu abadi adalah tentang Sekte Xingyi, Sekte Miaoxian, dan Akademi Daolin. Tanpa terkecuali, semua sekte ini dimusnahkan. Dan pada saat pemusnahan mereka semua diselimuti cahaya keemasan samar, menyembunyikan tindakan mereka. Namun, meskipun si pembun Niu berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan keberadaannya, dia pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Dia meninggalkan garis besar atau profil umum. Dan gambar-gambar yang tertinggal semuanya adalah Jiang Sentu. Sebagai dewa bumi tingkat 8 yang kuat, membantai para kultivator lokal itu adalah hal yang mudah baginya. Karena yang terkuat di antara para pemimpin itu hanya berada di tingkat kelima alam abadi bumi, jauh lebih rendah dari Jiang Sentu. Para senior yang terhormat, mohon tegakkan keadilan bagi jiwa-jiwa yang meninggal secara tidak adil. Hong Yitang, matanya dipenuhi kesedihan, menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam kepada keenam ahli alam abadi bumi. Mendengar ini, keenamnya bereaksi berbeda. Beberapa menggertakkan gigi, mendidih karena kebencian, beberapa mengerutkan kening, ekspresi mereka rumit, dan yang lain tampak ragu dan bimbang. Saat itu, Feng Wuxi berteriak, "Enam senior, saya tahu bahwa beberapa dari kalian memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang, tetapi masalah ini terlalu serius. Jika tidak ditangani dengan benar, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah Surgawi Timur, memicu kerusuhan berdarah besar-besaran. Kalian semua adalah ahli senior, dan saya yakin kalian tidak ingin melihat pemandangan perang dan kehancuran yang tragis seperti itu, bukan? Siapa kami? Bagaimana mungkin kami bias? Benar, jika ini memang dilakukan oleh Jiang Sentu, kita tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Masalah ini mungkin dilakukan oleh Jiang Sentu secara pribadi, dan tidak ada hubungannya dengan Kaisar Jiang." Hong Yitang berteriak, "Apakah masalah ini berhubungan dengan Jiang Aotian atau tidak?
mari kita pergi bersama dan bertanya padanya, bukankah kita akan mengetahuinya? Baik, silakan, 6 senior, ikutlah bersama kami menemui Jiang Aotian. Aku khawatir dia akan putus asa dan membunuh kita untuk membungkam kita. Feng Wuxi menimpali. Baiklah, mari kita pergi ke istana Kaisar Jiang bersama-sama. Setelah meninggalkan istana, Hong Yitang segera menyalurkan energi batinnya dan meraung. Semuanya, tragedi mengerikan terjadi di kota tadi malam. 36 pos terdepan sekte besar dan kecil telah dimusnahkan, tidak menyisakan siapapun yang hidup. Saya mendesak kalian semua untuk bergabung dengan saya dalam perjalanan ke istana Kaisar Jiang Aotian untuk mengungkap kebenaran di balik ini. Saya mohon. Suaranya menggema seperti guntur, bergema di seluruh kota. Seketika, banyak kultivator terbang keluar dari pos terdepan mereka masing-masing, melihat ke arah tempat kejadian. Feng Wuxi juga berbicara dengan suara lantang, semuanya, 6 wali senior telah setuju untuk mencari keadilan bagi yang meninggal dan akan menemani kita. Jangan ragu lagi, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi lihat. Dengan 6 wali senior yang mendukung kita, apa yang kita takutkan? Ayo pergi. Dalam sekejap, semua orang berkumpul. Sebelumnya, mereka takut akan kekuatan Jiang Aotian dan tidak berani bertindak gegabah. Namun sekarang, bahkan ke-6 penjaga senior telah dimobilisasi, apa yang mereka takutkan? Sekalipun Jiang Aotian kuat, bisakah dia benar-benar melawan 6 dewa emas tingkat tinggi? Melihat banyak kultivator menyerbu ke arah mereka, Hong Yitang dan Feng Wuxi tak kuasa menahan senyum. Seorang dewa emas yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang berkata dengan tidak senang, "Tuan-tuan, masalah ini belum diselidiki secara tuntas, dan Anda sudah membuat keributan seperti ini. Bukankah itu agak tidak pantas?" Tidak ada yang tidak pantas. Senior seharusnya pernah mendengar pepatah. Jika Anda tidak melakukan kesalahan, Anda tidak akan takut hantu mengetuk pintu Anda di tengah malam. Jika masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kaisar Muda Jiang, kami tentu saja tidak akan mencelakainya. Dewa emas itu mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, kerumunan itu berbaris dalam prosesi besar menuju istana terbesar di depan. Bahkan sebelum mereka mendekat, pintu istana dengan cepat terbuka. Jiang Aotian, ditemani oleh beberapa pengawal, melangkah keluar. Melihat kerumunan yang berdesakan di depannya, alis Jiang Aotian berkerut tajam. Namun, ia dengan cepat kembali tenang dan bertanya dengan suara lantang, "Hong Yitang, Feng Wuxi, apa maksud semua ini?" Kaisar Muda Jiang, jangan bertele-tele. Tidakkah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Feng Wuxi balas dingin. Maaf, Kaisar Muda ini benar-benar tidak tahu apa yang telah kulakukan. Mengapa kau tidak memberitahuku? Mata Jiang Aotian berkilat dengan niat membunuh saat ia menatap Feng Wuxi. Feng Wuxi menatap tetua kelima sekte Fantian dan berkata, "Senior, tolong keluarkan batu abadi perekam gambar itu dan tunjukkan lagi agar semua orang bisa melihatnya." Baik, tetua kelima mengangguk, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, batu abadi perekam gambar seukuran kepalan tangan itu tiba-tiba naik ke udara dan melayang di langit. Dengan segel tangan, serangkaian pemandangan asing dengan cepat muncul. Setelah menyaksikan adegan-adegan itu, semua orang yang hadir tercengang, mulut mereka ternganga ngeri, tidak mampu menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah menyangka Jiang Sentu akan begitu berani menantang dunia dan dengan sembarangan membantai kultivator dari berbagai sekte. Wajah Jiang Aotian juga pucat pasi saat dia menatap lekat-lekat batu peringatan itu, tanpa berkata-kata. Pikirannya berpacu, mungkinkah ini benar-benar perbuatan Jiang Sentu? Tapi seharusnya tidak demikian. Jiang Sentu adalah pelindungnya, bagaimana mungkin dia berani bertindak tanpa izinnya? Selain itu, Jiang Sentu tidak ada di sini sekarang, dia telah dikirim dalam misi rahasia tadi malam untuk menyelidiki keberadaan Li Longsing. Sekarang dia tahu Li Longsing telah muncul di Jingsu, dia tidak bisa hanya duduk diam. Tidak lama setelah kembali, dia diam-diam memerintahkan Jiang Sentu untuk menyelinap keluar kota dan menyelidiki. Jika Li Longsing ditemukan, bunuh dia tanpa ampun. Dia tidak pernah menyangka bahwa peristiwa besar seperti itu akan terjadi begitu cepat setelah kepergian Jiang Sentu. Dia tentu saja telah menerima kabar tentang lebih dari 30 pasukan yang telah dimusnahkan. Namun, dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Sekarang, Hong Yitang dan Feng Wuxi, bersama dengan 6 penjaga senior, datang dengan mengancam, menuntut jawaban.
Apa yang harus dia lakukan? Poin pentingnya adalah Jiang Sentu tidak ada di sini. Kutu kupret, ini masalah besar. Untuk sesaat, Jiang Aotian merasakan sakit kepala yang luar biasa. Kaisar muda Jiang, sekarang buktinya sudah meyakinkan, apalagi yang ingin Anda katakan. Hong Yitang menatap dingin Jiang Aotian dan menuntut dengan tajam. Jiang Aotian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak senang, bagaimana gambar-gambar yang terfragmentasi yang ditangkap oleh batu abadi ini dapat membuktikan bahwa ini dilakukan oleh salah satu pelindungku. Haha, karena kau menolak untuk mengakuinya, maka itu mudah. Panggil Jiang Sentu segera, dan kita akan menghadapinya secara langsung, kata Hong Yitang. Ini, Jiang Aotian sedikit mengerutkan kening dan menjawab dengan jujur, sejujurnya, Jiang Sentu diperintahkan untuk meninggalkan kota tadi malam untuk diam-diam menyelidiki keberadaan Li Longsing, jadi aku tidak bisa memanggilnya. Apa, dia meninggalkan kota tadi malam? Ya, Jiang Aotian mengangguk tegas. Haha, kebetulan sekali, kasus besar seperti itu terjadi di kota tadi malam, dan kau baru memberitahuku sekarang bahwa si pembunuh sudah meninggalkan kota. Hong Yitang mensibir, lalu tiba-tiba mengubah nadanya, berkata dengan tajam, kau yang bermarga Jiang, apakah kau pikir kami semua bodoh? Bagaimana kau bisa mengucapkan kebohongan yang begitu ceroboh? Jiang Aotian menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin, jika kau tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. Kau, Hong Yitang sangat marah, menatap tajam Jiang Aotian, berharap dia bisa mencabik-cabik kutu kupret ini segera. Tepat saat itu, Feng Wuxi melangkah maju dan berkata dengan suara berat, Kaisar muda Jiang, karena Anda terus mengatakan bahwa Jiang Sentu telah meninggalkan kota dan tidak berada di kota, mengapa Anda tidak mengizinkan kami masuk dan mencari? Ekspresi Jiang Aotian berubah, dan dia berkata dengan tidak senang, tidak, bagaimana kalian bisa menggeledah istana saya sesuka hati? Ada rahasia besar yang tersembunyi di istananya. Jika dia mengizinkan orang masuk untuk mencari, bukankah dia akan segera mengungkap kebenaran? Arai pemurnian jiwa Asura adalah tabu di seluruh wilayah Surgawi Timur, jauh lebih serius daripada pembantaian lebih dari 30 pasukan. Bahkan jika dikonfirmasi bahwa Jiang Sentu bertanggung jawab, itu tidak masalah, dia hanya perlu membunuh Jiang Sentu dan kemudian menimpakan semua kesalahan padanya. Tetapi arai pemurnian jiwa Asura berbeda. Jika ditemukan bahwa dia diam-diam memasang arai pembunuh terlarang seperti itu untuk mengumpulkan jiwa-jiwa sisa dan memurnikan manik-manik jiwa, itu pasti akan menimbulkan kemarahan publik dan menyebabkan serangan kolektif. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diizinkan masuk. Semakin Jiang Aotian menghalanginya, semakin curiga Hong Yitang dan Feng Wuxi. Pada saat ini, bahkan keenam ahli penjaga itu menatap Jiang Aotian dengan ekspresi rumit. Mungkinkah ini benar-benar perbuatan Jiang Sentu? Dan Jiang Aotian, untuk menutupi kejahatannya, tidak ragu-ragu untuk diam-diam menyembunyikan Jiang Sentu. Para kultivator yang datang untuk menyaksikan kejadian itu juga menatap Jiang Aotian dengan ekspresi yang tidak biasa. Jika kau tidak menyembunyikan apapun, mengapa kau bersikeras menghentikan semua orang? Saat ini, semua orang mulai mencurigai Jiang Aotian. 9 dari 10 kali, Jiang Aotian telah memerintahkan Jiang Sentu untuk melakukan ini. Jiang Aotian ini benar-benar berani, kejam, dan tidak bermoral. Hampir 1.500 kultivator dari 36 pos sekte, dibunuh tanpa pikir panjang. Melihat semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh, Jiang Aotian diam-diam marah. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan benar, itu akan menjadi masalah besar. Kuncinya adalah tadi malam, ketika Jiang Sentu pergi, karena takut beritanya akan bocor, dia langsung menggunakan artefak yang sangat kuat untuk menyembunyikan aura Jiang Sentu, sehingga mengirimnya pergi secara diam-diam. Dengan cara ini, bahkan batu abadi perekam gambar mungkin tidak dapat menangkap gambar Jiang Sentu meninggalkan kota naga hitam. Dia tidak dapat menghasilkan bukti apapun bahwa Jiang Sentu tidak ada di sini. Apa yang harus dia lakukan? Untuk sesaat, Jiang Aotian merasakan sakit kepala yang hebat, seolah-olah kepalanya akan meledak. Di tengah kerumunan, Li Longsing, yang menyamar sebagai Ouyang Ye, diam-diam merasa senang melihat Jiang Aotian yang berwajah muram. Dia telah menyamar sebagai Jiang Sentu tadi malam karena telah menerima peringatan sebelumnya. Tersembunyi di dalam istana Jiang Aotian terdapat seorang penjaga yang diatur oleh Liu Xinglong. Penjaga ini hanyalah kepala pelayan istana sementara, yang bertugas menyajikan teh dan air kepada tuannya,
tetapi bahkan peran kecil pun dapat memberikan dampak yang signifikan, karena mengetahui banyak hal tentang apa yang terjadi di dalam istana. Secara kebetulan, kepala pelayan itu lewat dan menyaksikan Jiang Aotian diam-diam mengantar Jiang Sentu pergi, sehingga menyampaikan informasi tersebut kepada Li Longsing melalui saluran khusus. Li Longsing dengan tegas menggunakan informasi ini untuk secara khusus menargetkan Jiang Aotian, menyusun rencana pembunuhan yang sempurna. Pada saat ini, Jiang Aotian benar-benar dipermalukan, tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri. Tatapan Hong Yitang tertuju pada Jiang Aotian, dan dia berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Kaisar Muda Jiang, Anda telah berulang kali menghalangi pencarian kami. Apakah Anda mungkin bertekad untuk melindungi pelaku sebenarnya?" Jiang Aotian berkata dengan kesal, "Saya sudah mengatakan Jiang Sentu tidak ada di sini." Hong Yitang dengan dingin menyela, "Karena dia tidak ada di sini, maka izinkan kami masuk untuk mencari." "Tidak mungkin." Jiang Aotian menyela dengan marah, "Beraninya siapapun masuk ke istana saya." "Haha, Kaisar Muda Jiang, Anda benar-benar sangat angkuh. Di mata Anda, kami semua hanyalah orang-orang yang tidak penting." Hong Yitang tertawa marah, tatapannya menyapu ke 6 ahli penjaga, 6 senior, "Karena Kaisar Muda Jiang sangat meremehkan kami, mari kita pergi, agar kita tidak terus terlibat dalam masalah ini dan mempermalukan diri kita sendiri." Mendengar kata-katanya, ke-6 ahli Dewa Emas itu semuanya berubah warna. Kata-kata Jiang Aotian adalah penghinaan bagi mereka semua. Di mata Jiang Aotian, apakah ke-6 orang itu hanyalah orang-orang yang tidak penting? Manusia butuh harga diri, seperti halnya pohon butuh kulit kayu. Bagi individu super kuat seperti mereka, terkadang harga diri lebih penting daripada hidup itu sendiri. Tapi sekarang, di depan semua orang, Jiang Aotian memperlakukan mereka seperti bukan siapa-siapa. Jika ini terungkap, bagaimana mungkin mereka bisa mempertahankan kedudukan mereka di alam surgawi timur? "Jiang Aotian, kau sudah keterlaluan." Seorang ahli alam Dewa Emas meraung marah, melangkah maju, tatapannya seperti pisau tertuju pada Jiang Aotian. Orang ini adalah seorang tetua dari Pulau Kaisar Surgawi. Meskipun secara nominal, statusnya sedikit lebih rendah daripada Jiang Aotian, Kaisar Muda. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi menahan diri. Jiang Aotian ini sungguh kurang ajar, sombong, bodoh, dan benar-benar keterlaluan, memperlakukan semua pahlawan dunia sebagai bukan apa-apa. Hak apa yang dimiliki orang seperti itu untuk mendapatkan dukungan orang lain dan mewarisi tahta Kaisar Surgawi di masa depan? Pada saat ini, tetua dari Pulau Kaisar Surgawi ini sangat kecewa pada Jiang Aotian. Melihat para tetua Pulau Kaisar Surgawi meledak dalam kemarahan, Jiang Aotian menyadari kata-kata cerobohnya telah menyinggung ke-6 penjaga senior. Kutu kupret, semua ini gara-gara si kutu kupret Hong Yitang yang membuatnya kehilangan ketenangan. Dia cepat-cepat memaksakan senyum dan membungkuk kepada 6 ahli Dewa Emas, meminta maaf, "6 senior, maafkan saya tadi berbicara sembarangan, itu tidak disengaja." Tetua kelima Sekte Pembalik Langit dengan dingin menyela, dengan tegas berkata, "Cukup dengan omong kosong ini, bawa kami masuk untuk segera melakukan penggeledahan." Kali ini, ke-36 orang dari berbagai kekuatan yang meninggal semuanya berafiliasi dengan Sekte Pembalik Langit dan Sekte Pembalik Bumi. Jika mereka tidak bisa mendapatkan keadilan dan menyingkirkan pelaku sebenarnya, reputasi kedua sekte ini akan hancur total. Jika Anda bahkan tidak bisa melindungi sekte-sekte yang bergantung pada Anda, siapa yang berani datang dan mengandalkan Anda di masa depan? Ekspresi Jiang Aotian berubah, dan dia berkata dengan wajah getir, "Bukannya aku tidak mau, tetapi ada beberapa urusan pribadi di istanaku yang tidak bisa kuungkapkan kepada publik. Karena itu, aku mohon pengertian kalian, para senior." Wajah tetua kelima menjadi gelap, dan dia meraung tidak senang, "Jadi, kau akan bersikeras dengan caramu sendiri dan mencegah kami mencari." Aku, Jiang Aotian hampir menangis. Melihat Jiang Aotian dan yang lainnya masih berlama-lama di sana tanpa henti, Li Longsing tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengerutkan kening. Sepertinya dia harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan mereka akan benar-benar mulai bertarung. Setelah berpikir sejenak, Li Longsing tidak ragu-ragu dan pikirannya bergerak. Wus, klon apinya muncul begitu saja di sudut belakang istana. Itu adalah sudut, dan perhatian semua orang terfokus pada Jiang Aotian, jadi tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini. Klon api itu dengan cepat berubah menjadi penampilan Jiang Sentu. Kemudian, dengan lompatan tiba-tiba, ia melesat ke udara,
berubah menjadi cahaya keemasan pucat yang menembus lapisan penghalang pelindung seperti kilat, menghilang ke halaman belakang istana. Lokasi ini tepat merupakan titik terlemah dalam pertahanan. Sementara Hong Yitang dan yang lainnya menghadapi Jiang Aotian, Li Longsing telah diam-diam menyimpulkan dan meneliti, menemukan celah dalam pertahanan. Kekuatan klon api itu mirip dengan badan utamanya, begitu celah ditemukan, menerobos masuk tidak akan menjadi masalah. Begitu klon itu mendarat di halaman belakang, serangan yang sangat kuat turun dari langit, langsung menghancurkannya menjadi debu, mengubahnya menjadi gumpalan api samar yang lenyap ke dalam kehampaan. Halaman belakang istana dijaga sangat ketat, dan klon api itu, tanpa topeng ahli sihir untuk menyembunyikan diri, dengan cepat terungkap dan langsung dibunuh oleh seorang ahli kekuatan tersembunyi. Apa yang baru saja terjadi? Kurasa aku melihat seseorang melompat ke halaman belakang. Cahaya keemasan itu terlihat sangat familiar. Mungkinkah orang itu Jiang Sentu? Sejenak, semua orang menatap dengan takjub pada apa yang terjadi di belakang mereka. Tidak bagus. Ekspresi Jiang Aotian berubah. Tanpa ragu, dia melesat dan terbang menuju halaman belakang istana seperti kilat. Meskipun klon apinya cepat, ia terdeteksi oleh indera ilahi dari individu-individu super kuat yang hadir saat ia menyerbu ke halaman belakang. Hong Yitang sangat gembira dan meraung, semuanya. Jiang Aotian mengatakan dia tidak ada di sini, tetapi barusan, aku jelas melihat Jiang Sentu melarikan diri ke halaman belakang. Semuanya, ikut aku dan tangkap kutu kupret itu. Dengan itu, Hong Yitang tiba-tiba terbang ke udara dan mengejar Jiang Aotian. Feng Wuxi dan 6 ahli alam abadi emas juga mengikuti. Ke-6 ahli alam abadi emas itu sangat cepat, tiba di belakang Jiang Aotian dalam sekejap. Jiang Aotian hendak melewati formasi terlarang untuk memasuki halaman belakang untuk menyelidiki ketika dia menyadari semua orang mengikutinya. Dia dengan cepat berhenti dan berbalik untuk menghalangi jalan mereka. Kaisar Muda Jiang, minggir. Tetua kelima Sekte Fantian berteriak dingin, melepaskan tekanan mengerikan dari alam abadi emas tingkat tinggi. Jiang Aotian sedikit gemetar, mundur tanpa terkendali, setetes darah menetes dari sudut mulutnya. Dia menatap tetua kelima dan berkata, apakah kau benar-benar ingin memulai perang dengan keluarga Jiangku? Tetua kelima hendak berbicara ketika Hong Yitang dengan tidak sabar berteriak dari samping. Tetua kelima, berhenti membuang waktu berbicara dengannya, serang saja. Selama kita menangkap Jiang Sentu, kebenaran akan terungkap kepada dunia. Baiklah, kilatan dingin muncul di mata tetua kelima, dan dia melayangkan pukulan ke arah Jiang Aotian. Ekspresi Jiang Aotian berubah drastis. Dia dengan cepat mengayunkan tangan kanannya, dan perisai emas seukuran telapak tangan terbang keluar, dengan cepat mengembang untuk menghalangi jalannya. Dengan dentuman, tinju tetua kelima menghantam perisai, badannya sedikit bergerak. Perisai itu juga bergetar hebat, retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan kedalaman yang berbeda-beda muncul di permukaannya. Para leluhur, selamatkan aku. Jiang Aotian meraung. Gemuruh. Saat suaranya bergema, sosok-sosok perkasa melesat ke langit dari istana, menyerbu mereka dengan kecepatan penuh. Ada 3 orang, 2 adalah patriark keluarga Jiang, keduanya dewa emas tingkat tinggi. Yang ketiga adalah seorang tetua dari Pulau Kaisar Langit. Jiang Aotian, keadaan sudah sampai seperti ini, apakah kau masih akan tetap keras kepala? Tetua kelima meraung marah. Kaisar muda ini telah mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan menginjakkan kaki di istanaku. Mereka yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun. Jiang Aotian mendengus dingin, badannya melesat saat dia menghilang ke halaman belakang istana seperti kilat. Dia perlu kembali secepat mungkin untuk menghancurkan altar dan melenyapkan sepenuhnya formasi pemurnian jiwa Asura. Jika tidak, begitu terungkap, bencana akan menimpanya. Melihat Jiang Aotian melarikan diri ke istana, ekspresi Li Longsing berubah. Tanpa ragu, ia menyalurkan energi batinnya dan meraung, para senior, Jiang Aotian berusaha masuk dan membunuh kita semua untuk membungkam kita. Mengapa kalian semua hanya berdiri di sini? Cepat aktifkan formasi pembunuh pelindung kota, hancurkan penghalang, dan hentikan dia. Baik, 5 rekan Taois, tolong bantu saya. Gunakan formasi pembunuh pelindung kota untuk menghancurkan penghalang dan hentikan Jiang Aotian dari melakukan pembunuhan. Tetua kelima melirik Li Longsing dengan setuju dan meraung marah. Tidak masalah, saya setuju. Keempat ahli alam abadi emas mengangguk serempak. Penghinaan Jiang Aotian sebelumnya terhadap mereka telah membuat mereka mendidih karena marah.
Ini tidak sepenuhnya benar, hanya ahli alam abadi emas yang cukup dekat dengan keluarga Jiang yang ragu-ragu dan berjuang. Wu Tua, jangan ragu. Jika Jiang Sentu dibunuh oleh Jiang Aotian untuk membungkamnya, maka kita tidak akan memiliki bukti untuk membuktikan keterlibatan Jiang Aotian. Jika masalah ini sampai ke Kaisar Langit, katakan padaku, apakah dia akan mempercayai kita atau Jiang Aotian, desak tetua kelima dengan lantang. Ekspresi ahli Dewa Emas berubah setelah mendengar ini. Memang, jika masalah ini meningkat dan sampai ke telinga Kaisar Langit Ouyang Tianluo, dia akan sangat marah. Siapa yang tahu jika Ouyang Tianluo akan melindungi orang-orangnya sendiri dan menghukum mereka. Lagi pula, Jiang Aotian adalah salah satu dari 10 kaisar muda, tindakannya mewakili wajah Kaisar Langit Ouyang Tianluo. Sekarang, mereka menekan Jiang Aotian begitu keras, jika mereka masih tidak dapat menemukan bukti, masalahnya akan sangat besar. Hanya dengan menangkap pembunuh, Jiang Sentu, dan memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran, mereka dapat melepaskan diri dari situasi ini. Baiklah, mari kita serang bersama dan hancurkan formasi terlarang istana. Ahli Dewa Emas, setelah memahami situasinya, segera meraung dengan gigi terkatup. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak lagi peduli dengan hubungannya dengan keluarga Jiang. Keenamnya mencapai kesepakatan dan melayang ke langit, langsung menghilang ke dalam formasi mematikan di atas kota. Gemuruh. Segera, rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat liar di udara, gelombang aura penghancur yang mengerikan menyebar ke segala arah. Di atas kota, keenamnya telah bersama-sama memasang lebih dari 30.000 susunan mematikan. Semua susunan itu terintegrasi sempurna, begitu diaktifkan. Kekuatannya sangat dahsyat, cukup untuk membunuh bahkan seorang dewa emas tingkat tinggi. Ledakan, tetua kelima meraung, mengaktifkan susunan itu. Gemuruh, pilar-pilar cahaya pembatas yang tebal dan menyerupai naga tiba-tiba turun dari langit, menghantam istana di bawah. Pada saat ini, rasanya seperti akhir dunia, tekanan yang sangat besar menyebar ke segala arah. Lari, lari, melihat ini, para kultivator ketakutan dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan terjebak dalam baku tembak dan terbunuh oleh guncangan susulan dari susunan tersebut. Kutu kupret kalian, berhenti sekarang juga. Tidak, kedua patriark keluarga Jiang dan tetua dari Pulau Kaisar Langit meraung serempak, wajah mereka pucat pasi. Mereka semua tahu, begitu susunan pelindung istana hancur, semuanya akan berakhir. Namun, menghadapi serangan dahsyat yang dilancarkan oleh 6 dewa emas tingkat tinggi yang menggunakan lebih dari 30.000 susunan mematikan, mereka bertiga tidak berdaya untuk menghentikannya. Gemuruh, saat pilar-pilar cahaya pelindung yang tak terhitung jumlahnya menghujani, seluruh istana bergetar hebat. Kemudian, seolah-olah telur telah retak, lapisan demi lapisan susunan pelindung meledak seketika. Di tengah getaran yang mengguncang bumi, bangunan-bangunan bergaya istana yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana runtuh dan hancur menjadi puing-puing. Hanya sebuah aula 3 lantai yang tersisa, berdiri megah. Namun, bagian atas aula itu juga telah hancur, hanya menyisakan setengah dari aula yang masih berdiri. Debu dan batu beterbangan di mana-mana, dan sesosok yang familiar berdiri di lantai 2, bingung dan tak berdaya. Di hadapannya berdiri sebuah altar berwarna merah gelap seukuran manusia, tidak lengkap dan berputar perlahan. Ratusan bola cahaya kecil memancar darinya, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Semuanya sudah berakhir. Jiang Aotian mendongak ke langit, mengeluarkan ratapan putus asa. Kutu kupret, seandainya dia punya beberapa tarikan napas lagi, dia pasti sudah menghancurkan altar ini. Sayangnya, sudah terlambat. Jiang Aotian melihat situasi di bawah, keenam penjaga yang kuat itu pucat pasi. Mereka semua berpengalaman dan berpengetahuan luas, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali formasi terlarang purba, formasi pemurnian jiwa Asura. Formasi pemurnian jiwa Asura ini sangat ganas, benar-benar menghancurkan harapan hidup kultivator manapun, itu adalah pantangan bagi semua kultivator di domain surgawi timur. Dulu, kultivator yang menciptakan formasi ini terbunuh oleh serangan gabungan dari tokoh-tokoh kuat ini, badannya hancur berkeping-keping. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Aotian, salah satu dari 10 kaisar muda, akan begitu kejam hingga diam-diam memasang formasi ini di dalam kota. Yang paling marah saat ini adalah tetua dari Pulau Kaisar Surgawi. Matanya melebar karena marah, giginya terkatup rapat saat dia menatap tajam Jiang Aotian, matanya seolah menyemburkan api. Dia terkejut,
patah hati, putus asa, dan sangat kecewa. Kaisar Surgawi Ouyang Tianluo sangat mempercayai Jiang Aotian, sangat menyayanginya. Bahkan kesempatan untuk mengawasi kota naga hitam kali ini diberikan kepada Jiang Aotian. Tujuannya memang untuk membina Jiang Aotian dan membantunya meningkatkan prestisenya. Namun, tanpa diduga, Jiang Aotian diam-diam melakukan tindakan keji tersebut. Jika masalah ini dipublikasikan, bukan hanya Jiang Aotian yang akan hancur, tetapi bahkan Kaisar Langit Ouyang Tianluo kemungkinan akan terlibat. Karena Jiang Aotian diutus oleh Ouyang Tianluo. Siapa yang tahu apakah Ouyang Tianluo mendukungnya? Tentu saja, tetua Pulau Kaisar Langit ini sangat yakin bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ouyang Tianluo. Tetapi apakah orang lain akan mempercayainya? Mungkin sebagian akan percaya, tetapi sebagian lainnya akan tetap skeptis. Ini pasti akan menjadi pukulan fatal bagi Kaisar Langit Ouyang Tianluo. Sebagai Kaisar Langit, ia diberkati oleh surga dan dihormati oleh semua orang. Jika ada berita buruk yang tersebar, menodai reputasinya dan menyebabkan orang-orang kehilangan dukungan, kehendak surgawi secara bertahap akan menjauhkan diri dari Ouyang Tianluo. Pada saat itu, tanpa berkat kehendak surgawi, kekuatan Ouyang Tianluo akan anjlok. Sejak saat itu, para dewa emas tingkat puncak yang sebelumnya tertidur di level ke-9 akan muncul berbondong-bondong untuk menantang Ouyang Tianluo, berharap untuk membunuhnya dan meningkatkan level mereka sendiri. Untuk sementara waktu, para tetua Pulau Kaisar Langit merenungkan banyak hal. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa kedinginan. Jiang Aotian ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Hanya dengan membunuhnya dengan cepat dan tegas, dengan memenggal kepalanya, Kaisar Langit dapat menghapus noda ini. Hanya dengan begitu semua orang akan percaya bahwa Kaisar Langit tidak terlibat dalam masalah ini. Memikirkan hal ini, tetua Pulau Kaisar Langit tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraung. Semuanya, Jiang Aotian ini tidak berperasaan dan gila, serigala berbulu domba. Demi keuntungan pribadinya, dia diam-diam mendirikan arai pemurnian jiwa Asura yang tidak manusiawi ini di dalam kota. Ini benar-benar bejat. Saya dengan ini mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama Pulau Kaisar Langit. Kejahatan Jiang Aotian tidak dapat dimaafkan. Setiap kultivator di dunia berhak membunuhnya. Suaranya seperti guntur, menggema di seluruh kota naga hitam. Puluhan ribu kultivator di kota itu terdiam karena terkejut mendengar ini. Mulut mereka ternganga ngeri, tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Mereka terlalu jauh untuk melihat dengan jelas apa altar itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika seseorang melihatnya, mereka tidak akan mengenalinya. Itu adalah arai terlarang purba yang legendaris, arai pemurnian jiwa Asura. Tetapi sekarang, saat suara tetua Pulau Kaisar Langit bergema, semua orang tiba-tiba mengerti apa itu. Bukankah Jiang Aotian salah satu dari 10 kaisar muda? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Sebagai calon Kaisar Langit, meskipun dia tidak sempurna, bukankah seharusnya dia setidaknya memiliki hati yang ulas asih dan tidak menyakiti orang lain? Jiang Aotian ini benar-benar bejat. Kutu kupret itu, dulu aku sangat mengaguminya, aku tidak pernah membayangkan dia akan seperti ini. Jiang Aotian ini benar-benar tercela. Dengan kedok menekan Li Longsing, dia diam-diam menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi, hanya peduli pada keuntungan. Dia adalah penjahat tercela yang khas. Kutu kupret tak berperasaan seperti itu pantas dibunuh oleh semua orang. Seketika itu, kerumunan dipenuhi kemarahan yang benar, menyerang Jiang Aotian secara verbal. Pada saat ini, citra luhur yang telah dibangun Jiang Aotian dengan susah payah hancur. Reputasinya langsung menjadi buruk, membuatnya menjadi orang buangan, dibenci oleh semua orang. Diskusi kerumunan itu seperti pisau tajam, menusuk hati Jiang Aotian. Hal ini membuat matanya merah dan wajahnya berkerut karena amarah. Namun, Jiang Aotian tidak menyadari kebenarannya, sebaliknya, dia menyalahkan semuanya pada tetua Pulau Kaisar Langit itu. Guguk tua itu benar-benar hina. Jika dia tidak mengumumkannya secara terbuka kepada dunia, bagaimana mungkin orang lain bisa mengetahui begitu cepat tentang arai pemurnian jiwa Asura miliknya? Guguk tua itu sengaja mencoba mencelakainya. Orang jahat di dunia ini tidak pernah berpikir mereka salah. Begitu sesuatu terungkap, mereka hanya percaya bahwa orang lain mencoba mencelakai mereka. Jiang Aotian persis seperti itu saat ini. Dia melampiaskan semua amarahnya pada tetua Pulau Kaisar Langit. Dua tetua,
Tolong bertindak cepat dan Bun Niu gugup tua itu. Jiang Aotian, dengan mata merah, berteriak kepada dua tetua keluarga Jiang. Ekspresi kedua tetua berubah. Mereka saling bertukar pandangan, lalu melompat ke udara dan menyerang tetua Pulau Kaisar Langit. Tatapan Jiang Aotian kemudian tertuju pada tetua Pulau Kaisar Langit lainnya. Kali ini, dua tetua kuat di alam Dewa Emas tingkat tinggi tiba. Salah satunya adalah tetua ketiga, yang ditempatkan di atas kota. Yang lainnya adalah tetua kelima, yang tetap dekat dengan Jiang Aotian. Tetua kelima, keadaan sudah sampai pada titik ini. Kita tidak punya jalan keluar selain bertarung sampai mati, kata Jiang Aotian dengan garang. Hah, mendengar ini, bibir tetua kelima berkedut, dan dia menghela napas panjang. Dia sebenarnya sudah lama mengetahui tentang arai pemurnian jiwa Asura, tetapi di bawah paksaan dan bujukan Jiang Aotian, dia tetap diam. Sekarang setelah semuanya terungkap, dia juga tidak bisa menghindari tanggung jawab. Dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, tetua kelima mengangkat tangannya dan berteriak tajam, Bun Niu. Gemuruh, sosok-sosok kuat bergegas keluar dari bawah tanah istana. Orang-orang ini semuanya adalah ahli tersembunyi dari keluarga Jiang, dan beberapa adalah murid langsung yang dibawa oleh tetua kelima. Mata Jiang Aotian merah padam, dan auranya meledak saat dia menyerbu para kultivator yang berkumpul. Tidak ada jalan kembali sekarang. Hanya dengan membunuh semua orang di hadapannya dia bisa menghindari krisis hidup dan mati ini. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah penjahat. Jika semua orang yang tahu mati, hanya menyisakan orang-orangnya sendiri, apa yang akan dia katakan setelahnya? Bahkan jika formasi pemurnian jiwa Asura adalah upaya bersama Hong Yitang dan Feng Wuxi, dia bisa memimpin anak buahnya untuk membantai mereka semua sebagai peringatan bagi orang lain. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa mendapatkan reputasi yang baik. Memikirkan hal ini, Jiang Aotian menjadi benar-benar gila. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah botol giok kecil pecah, dan setetes darah seukuran kuku jari menyembur keluar. Ledakan, mata Jiang Aotian berkilat dengan kekejaman saat dia menunjuk dengan jarinya. Duar, raungan yang memekakan telinga bergema ke segala arah. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu langsung meledakkan lubang hitam besar di kehampaan. Hampir semua ribuan kultivator dalam radius lubang hitam itu terbunuh atau terluka. Suara gemuruh memenuhi udara. Tepat saat itu, dua sosok berlumuran darah terlempar keluar dalam keadaan menyedihkan, jatuh dengan keras ke tanah. Itu adalah Hong Yitang dan Feng Wuxi. Sebagai perwakilan Sekte Fantian dan Sekte Fudi, para jenius tak tertandingi ini tentu memiliki kartu truf penyelamat hidup. Namun, dengan ledakan setetes darah esensi Kaisar Langit itu, meskipun mereka telah menghabiskan kartu truf penyelamat hidup mereka, mereka tetap berakhir terluka parah. Hong Yitang, Feng Wuxi, bersiaplah untuk mati. Jiang Aotian, matanya benar-benar merah padam, dengan cepat menyerbu ke arah keduanya. Melihat ini, ekspresi tetua kelima Sekte Fantian berubah, dan dia segera turun dari langit untuk mencegat Jiang Aotian. Haha, bagus, sangat bagus. Drama saling memangsa ini benar-benar spektakuler. Li Longsing telah diam-diam menjauh, menatap medan perang di depan, dan tak kuasa menahan tepuk tangan dan sorakan berulang kali. Saat ribuan anggota elit keluarga Jiang menyerbu keluar, seluruh tempat kejadian seketika berubah menjadi kekacauan. Semua kultivator keluarga Jiang bertarung tanpa rasa takut, masing-masing maju menyerang. Mereka mengerti bahwa jika kejadian hari ini terungkap, Jiang Aotian akan tamat. Dan jika Jiang Aotian tamat, keluarga Jiang tentu tidak akan bernasib baik juga. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya dan bertarung sampai mati. Jika mereka bisa meraih kemenangan, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan seketika. Meskipun kultivator dari pasukan lain lebih banyak jumlahnya, mereka datang dari seluruh negeri dan tidak dapat membentuk koordinasi sempurna dalam waktu singkat. Untuk sesaat, di bawah gempuran ribuan anggota keluarga Jiang, mereka sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kutu kupret, sekelompok orang rendahan. Li Longsing menggelengkan kepalanya, mengumpat dengan kesal. Pasukan utama memiliki hampir 30.000 orang, namun mereka tidak sebanding dengan hanya beberapa ribu orang. Lari, lari, saat kultivator yang tak terhitung jumlahnya dibantai, kultivator dari beberapa pasukan yang lebih kecil benar-benar ketakutan. Mereka semua terhuyung dan melarikan diri dengan putus asa menuju gerbang kota. Mencoba melarikan diri.
Jiang Aotian mensibir, mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan segel tangan ke langit. Wus! Jiang Aotian tertawa penuh kemenangan, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah tetua kelima sekte iblis surgawi. Kerak, serangkaian pancaran pedang mengerikan muncul begitu saja, seperti bintang jatuh, menusuk ke arah tetua kelima. Hancurkan! Ekspresi tetua kelima berubah drastis, dan dia berulang kali melayangkan pukulan, menghancurkan pancaran pedang. Namun, jumlah pancaran pedang terlalu banyak. Bahkan setelah sebagian besar hancur, beberapa masih menembus punggungnya. Ah! Tetua kelima menjerit dan jatuh ke belakang. Dia mendarat dengan bunyi gedebuk, anggota badannya kejang-kejang, memuntahkan darah berulang kali. Beberapa lubang darah seukuran ibu jari muncul di dadanya. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin? Formasi di atas kota jelas-jelas dibuat oleh kami berenam yang bekerja sama, bagaimana kau bisa dengan mudah merebutnya? Tetua kelima menatap Jiang Aotian, yang telah turun dari langit, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakmauan. Haha, karena aku, Kaisar Muda, berani diam-diam meletakkan arai pemurnian jiwa Asura di dalam kota, bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Jiang Aotian tertawa, merendahkan suaranya sambil melanjutkan, agar kau Mahtei mengetahui kebenaran, aku, Kaisar Muda, tidak keberatan memberitahumu sebuah rahasia besar. Sebenarnya, aku bukan hanya ahli bela diri super, tetapi juga master pembatasan super. Aku adalah Tian Ao, peringkat ketiga dalam peringkat pembatasan domain surgawi timur. Apa? Kau adalah master pembatasan super Tian Ao yang tiba-tiba menjadi terkenal dalam semalam 10 tahun yang lalu. Mata tetua kelima tiba-tiba melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Haha, benar, namaku Jiang Aotian, dan siapa lagi kalau bukan Master Tian Ao? Jiang Aotian tertawa penuh kemenangan. Tidak heran. Aku mengerti sekarang, sepertinya kemahtihanku tidak sia-sia. Tetua kelima tersenyum pahit, badannya sedikit gemetar, dan dia meninggial. Jika Jiang Aotian memang Master Tian Ao yang legendaris dan sangat misterius, maka semuanya masuk akal. Dalam hal keahlian menciptakan formasi terlarang, bahkan jika keenam Dewa Emas bergabung, mereka tetap tidak akan mampu menandingi Guru Tian Ao. Oleh karena itu, Jiang Aotian dapat dengan mudah merebut formasi memahtikan yang telah mereka buat dan mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Jiang Aotian tiba-tiba melayang ke udara, mengamati segala arah, dan meraung, semuanya, seluruh kota naga hitam sekarang telah disegel oleh Kaisar Muda ini, seperti tong besi. Tidak ada yang bisa masuk lagi. Jika kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, menyerahlah dengan patuh, dan Kaisar Muda ini akan memaafkan dan melupakan. Jika tidak, jika kalian tetap keras kepala, satu-satunya hasil yang akan kalian dapatkan adalah kematian. Mendengar kata-katanya, semua orang tidak bisa tidak merasa ketakutan. Jiang Aotian, jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Bahkan jika kau telah menyegel kota naga hitam untuk sementara, lalu apa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Jiangmu yang hanya berjumlah sekitar 5.000 orang dapat mengatasi puluhan ribu orang kami? Tepat saat itu, sesosok tinggi dan gagah dengan cepat melayang ke udara, berdiri di seberang Jiang Aotian. Itu adalah Hong Yitang. Meskipun mengalami luha pareh, Hong Yitang mendapatkan kembali vitalitasnya setelah meminum pil penyembuhan ajaib. Wajah Jiang Aotian menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tidak senang, Hong Yitang, apakah kau bersikeras menentang Kaisar Muda ini? Omong kosong, Pulau Kaisar Surgawimu dan Sekte Pembalik Surgaku pada dasarnya tidak dapat didamaikan. Hong Yitang mensibir, kalau begitu kau bisa mati. Jiang Aotian dengan kasar menyela, dengan santai membentuk segel tangan. Gemuruh. Kekosongan bergetar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip liar. Rune-rune itu berputar dengan cepat, berubah menjadi pedang panjang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit saat mereka menyerang Hong Yitang. Blokir mereka, Hong Yitang meraung, mengibaskan kipas lipatnya, yang melayang di atas kepalanya, dengan cepat mengembang hingga menyerupai gunung. Detik berikutnya, kultivator kerangka yang mengenakan baju besi hitam melesat keluar dari dalam kipas lipat, membombardir rune berbentuk pedang. Kipas pencapai surga, ekspresi Jiang Aotian berubah, matanya melebar karena terkejut. Konon, kipas pencapai surga yang legendaris itu berisi jutaan prajurit kerangka lapis baja hitam, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Hong Yitang mensibir dalam hati, terus mendorong kipas lipat itu ke depan, menyerang Jiang Aotian.
Duar-duar-duar, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit saat prajurit kerangka lapis baja hitam hancur dan tercerai-berai di bawah rune berbentuk pedang. Melihat ini, Jiang Aotian diam-diam menghela napas lega, jadi itu hanya replika. Dia mengira apa yang dipegang Hong Yitang benar-benar kipas pencapai surga yang legendaris. Jika itu masalahnya, maka masalahnya akan sangat besar. Mungkin, dengan kipas ini, Hong Yitang bisa berhasil menembus segel susunan dan melarikan diri. Tapi sekarang, itu hanya replika, jadi tidak masalah. Tepat ketika keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, sesosok anggun tiba-tiba melayang ke udara, bergabung dengan Hong Yitang untuk menyerang Jiang Aotian. Itu adalah Feng Wuxi. Dengan raungan panjang yang mengguncang bumi, Feng Wuxi langsung berubah menjadi Phoenix raksasa, cakarnya terentang, menerkam lawannya. Sementara kedua pihak bertarung sengit, Li Longxing berdiri jauh, menyaksikan tontonan besar ini dengan penuh minat. Terlalu banyak tokoh kuat yang hadir, termasuk Dewa Emas dan Dewa Bumi. Dia hanyalah kultivator alam bebas dan tak terikat tingkat rendah, jadi tentu saja, dia tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Lagi pula, kedua pihak tidak ada yang lebih baik. Tidak masalah jika mereka semua mati. Wosh! Tepat saat itu, sesosok mendekat seperti kilat. Ekspresi Li Longxing berubah, dan dia hendak bergerak. Ketua Sekte, ini aku, sosok itu buru-buru berbicara. Li Longxing dengan cepat menarik tangannya, melihat lebih dekat, dan melihat bahwa pendatang baru itu adalah seorang wanita parubaya yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya biasa saja, tanpa ciri khas yang menonjol. Siapakah kau? Tanya Li Longxing dengan bingung. Wanita parubaya itu dengan cepat menjawab secara telepati. Ketua Sekte, saya Feixu. Feixu adalah pemimpin penjaga rahasia yang ditanam Liu Xinglong di kota. Tentu saja, ini hanya nama panggilan, bukan nama aslinya. Feixu, kau datang tepat waktu. Aku memiliki masalah yang sangat penting yang membutuhkan perhatianmu segera, kata Li Longxing. Silakan berikan perintahmu, Ketua Sekte. Segera sebarkan berita tentang apa yang terjadi di kota di luar. Minta Tetua Liu dan Zhang Feng untuk menyebarkan masalah ini seluas-luasnya. Semakin luas penyebarannya, semakin banyak orang yang tahu, semakin baik. Li Longxing mengirimkan suaranya. Ah, Ketua Sekte, maaf, masalah ini terlalu sulit. Aku tidak bisa melakukannya, jawab Feixu dengan getir. Sekarang, seluruh kota naga hitam telah sepenuhnya disegel oleh Jiang Aotian. Bagaimana mungkin dia, seorang pemimpin penjaga biasa, bisa memecahkan segel dan mengirimkan pesan itu? Li Longxing tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku punya cara. Ah, Ketua Sekte, Anda bisa memecahkan segel dan mengirimku keluar. Feixu sangat terkejut. Li Longxing mengangguk. Ikuti aku. Dengan itu, dia terhuyung dan berlari menuju gang terdekat. Meskipun penuh keraguan, Feixu mengikutinya dengan sedikit skeptis. Dia ingin melihat metode apa yang dimiliki pemimpin sekte baru ini untuk membawanya keluar dari kota. Memasuki gang, Li Longxing dengan santai mengayunkan pergelangan tangannya, mengeluarkan kayu naga kaisar. Ikuti aku. Li Longxing melompat ke udara, terbang menuju pinggiran kota. Feixu segera mengikutinya. Saat mereka terbang, Li Longxing terus mengayunkan kayu naga kaisar di tangannya. Tiba-tiba, ruang hampa di depan mereka mengeluarkan serangkaian suara gemuruh, dan rune purba berkelebat dan hancur. Melihat ini, Feixu tercengang, mulutnya ternganga, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Longxing memiliki harta karun yang begitu luar biasa, mampu mengabaikan semua batasan dan menerobos segala sesuatu di jalannya. Tidak heran dia bisa dengan mudah menyusup ke kota naga hitam beberapa hari yang lalu ketika kota itu benar-benar disegel. Ternyata dia memiliki harta karun seperti itu. Meskipun lebih dari 30.000 formasi pertahanan mematikan telah dipasang di atas kota, kayu naga kaisar dengan cepat membuka jalan yang aman. Jiang Aotian fokus berurusan dengan Feng Wuxi dan kelompoknya, tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Selain itu, kabut kacau di dalam formasi membuatnya tidak menyadari anomali tersebut. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas, keduanya berhasil muncul di luar kota. Li Longxing dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, menghasilkan selembar kertas giok kosong. Dia mencetak peristiwa di dalam kota ke dalamnya dan menyerahkannya kepada Feixu. Pergi, cepat sampaikan informasi di kertas giok ini kepada Tetua Liu, Zhang Feng, dan yang lainnya.
Suruh mereka menyebarkan berita ini ke seluruh wilayah surgawi timur sesegera mungkin, semakin banyak orang yang tahu, semakin baik. Ketua sekte, apakah Anda tidak ikut dengan saya? Tanya Fei Su, mengambil kertas giok itu dengan ekspresi bingung. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Situasi di dalam kota belum sepenuhnya terselesaikan, saya tidak bisa pergi sekarang. Ah, kota ini sangat berbahaya, Ketua sekte, seru Fei Su dengan cemas, hendak mencoba membujuknya lebih lanjut. Baiklah, lakukan saja apa yang saya katakan. Li Longsing melambaikan tangannya, menyela perkataannya. Baik, Ketua sekte, saya pamit. Fei Su mengangguk, badannya berkelebat saat dia terbang pergi. Li Longsing dengan cepat berbalik dan terbang kembali melalui rute yang sama menuju kota. Kepulangannya didasari oleh dua alasan. Pertama, masalahnya belum sepenuhnya terselesaikan. Kedua, dia ingin memanfaatkan kekacauan dan mendapatkan beberapa keuntungan. Setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menyerbu kota naga hitam seorang diri, dia tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Belum lagi, harta karun alam yang digunakan untuk membangun formasi di kota naga hitam jumlahnya tak terhitung. Li Longsing berencana untuk diam-diam mengumpulkan semua harta karun alam yang digunakan untuk formasi tersebut, bersama dengan puluhan senjata ilahi. Setelah memasuki kota, Li Longsing bergegas keluar dari kabut kekacauan dan diam-diam mendarat di sebuah gang. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia dengan cepat menyembunyikan diri dan menuju istana. Meskipun istana Jiang Aotian sebagian besar telah runtuh, istana itu masih menyimpan banyak barang berharga. Setidaknya, ruangan yang diam-diam dia masuki malam itu berisi banyak harta karun. Sekarang, dengan Jiang Aotian dan Feng Wuxi yang terlibat dalam pertempuran sengit, ini adalah kesempatan emas bagi Li Longsing. Dia mengerahkan kecepatan penuhnya, bergerak seperti hantu tak terlihat, secepat kilat. Tak lama kemudian, dia berhasil sampai di tujuannya. Sekilas pandang, memperlihatkan selusin orang berdiri di pintu ruangan, Matei-mateihan menyerang penghalang pelindung. Orang-orang ini, berpakaian dengan berbagai gaya, berasal dari sekte yang berbeda. Namun, mereka sekarang bekerja sama, saling membantu. Kutu kupret, kutu kupret ini, bukannya bertarung sampai Matei, mereka berani menyentuh harta karunku. Mereka pantas Matei. Kilatan dingin muncul di mata Li Longsing saat dia mendekat tanpa suara. Duar, ke-13 kultivator itu, sama sekali tidak menyadari, terus melanjutkan serangan tanpa henti mereka terhadap penghalang pintu. Raungan yang memekakkan telinga memenuhi udara saat rune purba berkelebat dan menghilang. Tak lama kemudian, suara retakan memenuhi udara, dan retakan kecil muncul di pintu. Haha, semuanya, kerahkan semua kekuatan kalian. Penghalang akan segera jebol. Tetua pemimpin tertawa terbahak-bahak. Pria ini cukup kuat, telah mencapai puncak tingkat keempat. Alam abadi bumi, sisanya adalah kultivator alam bebas dan tak terikat tingkat tinggi. Haha, Tetua Liu, kau sangat bijak menyuruh kami untuk tidak terjun ke air keruh itu, tetapi mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan kekayaan di sini. Ya, jika bukan karena Tetua Liu, kami tidak akan bisa menemukan tempat ini. Tetua Liu, sang pemimpin, tersenyum puas dan berkata dengan lantang, kalian semua memiliki pandangan yang terlalu sempit. Ini baru tempat pertama. Setelah kita mengambil harta karun di dalamnya, aku akan mengajak kalian menggali beberapa mata susunan. Bahkan ada lebih banyak harta karun di dalamnya. Apa? Menggali mata susunan? Bukankah itu sangat berbahaya? Seorang kultivator terkejut dan bertanya dengan ngeri. Liu Tua mensibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kalian tahu? Menggali inti susunan itu tampak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat aman. Tidakkah kalian mengerti pepatah tempat tergelap adalah di bawah lampu? Saat ini, kutu kupret Jiang Aotian itu sedang bertarung melawan berbagai kekuatan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Selama kita bertindak secara diam-diam, tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, kita tidak boleh terlalu serakah dan mengambil semua harta karun yang menjaga inti susunan itu. Kita harus meninggalkan setengahnya. Dengan begitu, selama susunan itu tetap utuh, Jiang Aotian tidak akan tahu. Haha, Liu Tua memang luar biasa. Ya, Liu Tua memang tahu banyak. Mengikutimu jelas merupakan keputusan yang tepat. Semua orang dengan senang hati memujinya. Li Longsing juga terkejut. Pria tua bermarga Liu ini benar-benar tahu banyak. Dan dilihat dari penampilannya, dia sudah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali atau dua kali.
Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu berpengalaman? Ini bakat. Awalnya, Li Longsing ingin membunuh mereka semua secara diam-diam. Namun setelah mempertimbangkannya, ia akhirnya memutuskan untuk mengubah strateginya. Akan terlalu sia-sia untuk membunuh talenta seperti Liu secara langsung. Menjaganya tetap hidup mungkin akan menghasilkan lebih banyak harta. Jadi, Li Longsing tetap tenang dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, di bawah serangan gabungan dari 13 orang itu, penghalang pelindung pintu hancur dengan suara keras. Seketika, semburan cahaya menyilaukan melesat ke langit. Tidak bagus. Ekspresi Liu tua berubah, dan ia dengan cepat melambaikan lengan bajunya. Sebuah badai muncul, dan kekuatan aturan yang sangat besar melonjak, seketika berubah menjadi jaring aturan besar yang menutupi langit, menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya yang bocor juga dengan cepat disembunyikan. Haha, semua harta karun ini milik kita. Liu tua tertawa terbahak-bahak dan melangkah masuk ke ruangan. Wow, begitu banyak harta karun. Keluarga Jiang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 10 keluarga besar, fondasi mereka memang sangat kuat. Memang, istana sementara ini menyimpan begitu banyak harta karun, perbendaharaan keluarga Jiang pasti jauh lebih luas. Melihat deretan sumber daya kultivasi yang memukau, pil jadi, dan beberapa senjata ilahi di dalamnya, kelompok itu hampir menangis karena kegembiraan. Mereka semua adalah kultivator dari kekuatan kecil, di mana mereka pernah melihat begitu banyak harta karun. Liu tua berdeham dan berkata dengan suara menggelegar, semuanya, seperti yang telah disepakati sebelumnya, saya akan mengambil setengahnya untuk diri saya sendiri. Kalian tidak keberatan, kan? Tidak, semua orang menjawab dengan lantang serempak. Saya keberatan. Tanpa diduga, tepat setelah semua orang selesai berbicara, sebuah suara yang tidak sesuai tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Siapa itu? Liu tua meraung marah. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka berbalik dengan terkejut. Siapa yang begitu berani menentang Liu tua? Saat semua mata tertuju padanya, seorang pemuda berbaju putih perlahan melangkah maju. Li Longsing. Setelah mengenali pendatang baru itu, tetua Liu dan yang lainnya kembali pucat. Mulut mereka ternganga kaget, tak mampu menutupnya untuk waktu yang lama. Li Longsing kini menjadi selebriti di domain surgawi timur, siapa di dunia ini yang tidak mengenalnya? Bukankah tujuan Jiang Aotian memanggil semua orang ke kota naga hitam justru untuk berurusan dengan Li Longsing? Namun, tetua Liu dan yang lainnya tidak pernah menyangka Li Longsing akan begitu berani, mengetahui mereka semua ingin membunuhnya, namun masih berani menyerahkan dirinya ke depan pintu mereka. Semuanya, bunuh dia. Pulih dari keterkejutannya, kilatan keserakahan melintas di mata tetua Liu saat dia meraung. Kepala Li Longsing jauh lebih berharga daripada harta karun di sini. Haha, kalian sampah yang mengira bisa membunuhku. Li Longsing tertawa, menengadahkan kepalanya. Dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan yang menyilaukan melesat dari atas kepalanya, langsung melayang di udara. Kitab waktu. Seketika itu juga, satu persatu, aksara purba emas itu lenyap menjadi ketiadaan, dan benang-benang emas itu saling bersilangan, seketika berubah menjadi ruang kecil yang menyelimuti segala arah. Setelah melakukan semua itu, Li Longsing melepaskan pukulan yang kuat. Dengan suara keras, seorang kultivator alam bebas dan tak terikat tingkat tinggi terbah tiup darah dan terlempar ke belakang, menjatuhkan beberapa orang. Li Longsing mengikuti seperti bayangan, bergegas keluar. Dengan beberapa tamparan, dia membuat para kultivator yang menghalangi jalannya terpental, tiba di hadapan tetua Liu. Dia mengangkat tangan kanannya, mengarahkan pukulan ke kepala tetua Liu. Mencari kematian, kilatan kejam muncul di mata tetua Liu, dan dia tersenyum menghina. Li Longsing ini, yang hanya kultivator alam bebas dan tak terikat tingkat puncak kelima, berani memperlakukannya, seorang ahli alam abadi bumi tingkat puncak keempat, seperti memukul lalat. Sungguh terlalu percaya diri, mencari kematian. Namun, sebelum senyum itu sempat menyebar di wajahnya, jeritan kesakitan terdengar. Liu tua tampak seperti dihantam gunung yang menjulang tinggi, langsung roboh ke tanah, kepalanya terbelah, darah mengalir deras. Ini hanya karena Li Longsing telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, serangan penuh pasti akan mengubah Liu tua menjadi abu. Meskipun Li Longsing hanya berada di puncak tingkat kelima alam bebas dan tak terkekang, fondasinya sangat mendalam, dia adalah kultivator alam ekstrim yang menantang surga. Ketika kekuatan tempur alam ekstremnya meledak,
melawan musuh yang satu alam lebih tinggi bukanlah masalah. Ah, Liu Tua telah dikalahkan. Ini, bagaimana mungkin? Para kultivator yang tersisa semuanya tercengang. Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan melepaskan beberapa pukulan berturut-turut dengan cepat, langsung menghancurkan sekelompok orang menjadi debu. Hanya Liu Tua yang terluka parah yang tersisa, tergeletak di tanah dengan wajah penuh keputusasaan. Kau ingin hidup atau mati? Li Longsing menatap Liu Tua dan bertanya dengan suara rendah. Hidup, aku ingin hidup. Liu Tua buru-buru menjawab lemah. Kau boleh hidup, tapi buka pikiranmu dan jangan melawan, atau aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan, kata Li Longsing. Baik, baik, Liu Tua menurut dan membuka pikirannya. Li Longsing membuat segel tangan dan menunjuk ke arahnya. Sebuah rune aneh muncul di dahi Liu Tua dan menghilang. Pikiran Liu Tua terguncang. Dia merasa seolah-olah sesuatu telah memasuki lautan kesadarannya, tetapi ketika dia mencari dengan indera ilahinya, dia tidak menemukan apapun. Tuan Li, apa yang baru saja Anda lakukan padaku? Liu Tua bertanya dengan hati-hati. Aku menanam rune penghancur jauh di dalam alam bawah sadarmu. Jika kau berani memiliki pikiran yang sedikit pun tidak setia, rune itu akan segera meledak, menyebabkan lautan kesadaranmu runtuh dan mengubahmu menjadi PA. Ah, Liu Tua terkejut. Apa ah? Bangun dan mulai bekerja. Li Longsing menendangnya. Liu Tua segera mengerang, Tuan, pelayan tua ini terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bekerja. Li Longsing memberi isyarat ke arah harta karun di dekatnya, ambil beberapa pil penyembuhan, dan simpan sisanya dengan cepat. Baik, Tuan. Liu Tua langsung bersemangat mendengar ini, mengambil beberapa pil penyembuhan berkualitas tinggi dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, dan menelannya sekaligus. Tak lama kemudian, luhuhannya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Liu Tua melompat dan mulai mengumpulkan harta karun di tempat kejadian menggunakan cincin penyimpanannya. Li Longsing tidak ikut serta, tetapi malah mengaktifkan mata kekacauannya, memindai ke segala arah. Dia perlu menemukan lokasi inti susunan terlebih dahulu, dan kemudian melanjutkan operasinya. Dia mengerti bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Setelah mendapatkan cukup harta karun, dia akan bergabung dalam pertempuran. Jiang Aotian harus mati. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkannya lolos. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terhingga. Sekitar setengah batang dupa kemudian, Liu Tua dengan patuh menyerahkan sebuah cincin penyimpanan. Li Longsing mengambilnya dan dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya. Aku ingat kau pernah bilang akan menggali harta karun di inti susunan itu. Apakah kau tahu di mana intinya? Tanya Li Longsing. Liu Tua menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi pelayan tua ini bisa mencarinya perlahan-lahan. Tidak perlu, gali saja sesuai peta yang kugambar. Li Longsing mengeluarkan selembar kertas giok kosong dan secara kasar menandai inti susunan yang ditemukan. Ah, Tuan, Anda menemukan inti susunan itu begitu cepat. Liu Tua mengambil kertas giok itu dan melihatnya, mulutnya ternganga kaget. Sebenarnya, dia juga secara kasar mengetahui lokasi dua inti susunan, dia diam-diam melihatnya ketika susunan itu sedang dipasang. Begitu susunan itu diaktifkan, inti susunan itu akan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Li Longsing akan menemukan sebagian besar inti susunan dalam waktu sesingkat itu. Cukup bicara, mulailah bekerja. Setelah itu, kau akan mendapatkan 1/10 dari rampasan, kata Li Longsing. Baik, Tuan, pelayan tua ini akan pergi sekarang. Liu Tua mengangguk dan hendak pergi. Ingat, jangan coba-coba macam-macam, dan jangan pernah berpikir untuk mencuri harta karun secara diam-diam, atau kau akan menyesalinya. Li Longsing memperingatkan dengan dingin. Pelayan tua ini tidak akan berani. Pergi. Li Longsing melambaikan tangannya dan terus berkonsentrasi pada pengamatan dan deduksi. Lokasi mata arai yang dia berikan kepada tetua Liu semuanya berada di perimeter luar. Dia belum menemukan mata arai inti yang sebenarnya. Sekitar 1 batang dupa kemudian, mata Li Longsing tiba-tiba berbinar. Dia menemukannya. Mata arai inti sebenarnya tidak jauh. Itu adalah pavilion yang tidak mencolok. Dari luar, tampak bobrok dan telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ini benar-benar kasus klasik di mana tempat tergelap berada tepat di depan mata Anda. Jika seseorang yang tidak mengerti formasi arai melihatnya, mereka tidak akan pernah menduga bahwa mata arai inti yang begitu penting akan tersembunyi di tempat yang biasa dan tidak mencolok seperti itu. Badan Li Longsing berkedip, dan dia langsung menghilang.
Tak lama kemudian, dia berdiri di depan paviliun. Paviliun itu awalnya memiliki 3 lantai. Namun kini, 2 lantai teratas telah runtuh, hanya menyisakan reruntuhan yang bergerak tertiup angin. Jaring laba-laba menempel di pintu yang reyot. Li Longsing mengayunkan lengan bajunya dan membanting pintu hingga terbuka. Hosh! Saat pintu terbuka ke dalam, hembusan angin dingin yang tak terlihat menerpa. Angin itu membawa aura kematian dan kejahatan yang kuat. Li Longsing sedikit mengerutkan kening. Tempat ini bukanlah tempat biasa. Tampaknya tempat ini menekan semacam binatang buas yang ganas. Li Longsing berpikir sejenak, lalu mengeluarkan topeng ahli sihir dan memakainya. Sosoknya dengan cepat menghilang. Sambil memegang kayu naga kaisar, dia melangkah masuk ke paviliun. Krek, dengan ayunan kayu naga kaisar, riak-riak berputar di depannya, dan rune purba runtuh dengan kecepatan kilat. Li Longsing dengan hati-hati terus maju. Tak lama kemudian, dia melewati koridor terluar paviliun dan tiba di dalam. Di dalamnya terdapat aula besar, kira-kira 100 kaki persegi, kosong dan tertutup debu. Sebuah patung yang rusiak berdiri di sana. Tatapan Li Longsing tertuju pada patung itu, samar-samar merasa bahwa patung itu tampak familiar. Setelah mengingat dengan saksama, akhirnya dia ingat. Patung di hadapannya sangat mirip dengan Murong Fei, pemimpin sekte naga hitam, kemiripannya mencapai 7/10. Mungkinkah ini aula leluhur keluarga Murong Fei, gumam Li Longsing pada dirinya sendiri. Angin dingin menyapu area tersebut, memenuhi udara dengan aura kematian dan kebencian yang kuat. Ditambah dengan patung ini, tempat itu tampak seperti aula leluhur keluarga. Namun, ini tidak relevan bagi Li Longsing. Yang dia inginkan adalah harta karun di inti susunan tersebut. Li Longsing dengan cepat mengaktifkan mata kekacauan miliknya dan melihat patung itu. Dia segera menyadari masalahnya. Patung itu bermasalah, letaknya tepat di inti susunan tersebut. Li Longsing menjentikkan tangan kanannya, dan kayu naga kaisar melesat dengan kecepatan kilat, menembus patung itu dengan suara retakan. Suara gemuruh bergema dari dalam patung. Retakan dengan cepat menyebar di permukaannya. Akhirnya, Li Longsing melambaikan lengan bajunya, dan seluruh patung itu runtuh, memperlihatkan lubang dalam seluas sekitar 10 sang persegi. Kabut hitam mengepul di dalamnya, berputar-putar dengan energi maut. Di dalam kabut hitam itu, sebuah peti mati berwarna merah gelap samar-samar terlihat, mengambang dan tenggelam. Tatapan Li Longsing tertuju pada peti mati itu, dan ekspresinya berubah drastis. Kutu kupret, keenam kutu kupret itu benar-benar licik dan hianat. Mereka benar-benar menyembunyikan harta karun yang menjaga inti susunan di dalam peti mati ini, bersekutu dengan roh jahat di dalamnya. Ini masalah besar. Li Longsing mengerutkan kening dalam-dalam, diam-diam mengutuk keenam ahli alam dewa emas yang menjaga susunan itu. Roh jahat di dalam peti mati itu jelas adalah leluhur Murong Fei. Itu adalah bola cahaya humanoid semi-ilusi, memiliki kekuatan yang cukup besar, telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam dewa bumi. Sekarang dia dipenjara di dalam peti mati, menjaga harta karun itu. Harta karun itu adalah 9 senjata ilahi berkualitas tinggi, pedang, tombak, halberd, semua jenis. Li Longsing telah menguasai teknik rahasia Kaisar Langit, membunuh 10.000 dewa, dan semakin banyak senjata ilahi yang dimilikinya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Karena itu, dia sangat iri dengan 9 senjata ilahi itu. Roh jahat di dalam peti mati itu mudah dikalahkan oleh keenam ahli alam dewa emas super itu, mereka dapat dengan mudah menekan mereka. Tapi Li Longsing tidak bisa. Pada levelnya saat ini, dia hanya bisa melawan kultivator di puncak tingkat ke-5 alam dewa bumi. Lebih kuat dari itu, semuanya akan sia-sia. Lagi pula, alamnya saat ini masih dangkal, hanya di puncak tingkat ke-5 alam bebas dan tak terikat. Mampu melawan ahli alam dewa bumi tingkat ke-5 dengan selisih 1 level saja sudah luar biasa, sungguh menakjubkan. Hah, Li Longsing menatap peti mati itu dan menghela napas dalam hati. Dia sudah menduga bahwa harta karun di inti susunan itu akan sulit didapatkan. Tetapi dia tidak menyangka akan sesulit ini. Untuk mendapatkan 9 senjata ilahi, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan roh jahat yang kuat. Pikiran Li Longsing berpacu saat dia diam-diam merenungkan sebuah strategi. Setelah akhirnya menemukan lokasi susunan inti, menyerah sekarang bukanlah pilihan. Dia bertekad untuk mendapatkan 9 senjata ilahi ini. Li Longsing mendongak ke langit, tatapannya seolah menembus puncak paviliun hingga ke langit di luar. Di atas sana, pancaran pedang yang menakutkan,
seperti naga yang mengaum, saling bersilangan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Itu adalah Jiang Aotian yang menggunakan susunan memataikan untuk menghadapi musuh yang kuat. Haha, aku tahu. Mata Li Longsing tiba-tiba berbinar saat sebuah rencana muncul di benaknya. Usir serigala dan harimau. Benar, selama dia bisa meminjam kekuatan susunan pedang Jiang Aotian, dia bisa berhasil membunuh roh jahat di dalam peti Matei. Kemudian, 9 senjata ilahi akan berada dalam genggamannya. Namun, meskipun ini terdengar mudah, pelaksanaannya akan sangat sulit. Dia sama sekali tidak boleh membuat Jiang Aotian curiga di sepanjang jalan, jangan sampai dia mengetahui keberadaannya. Jika tidak, jika Jiang Aotian mengetahui ini, kutu kupret itu mungkin akan meninggalkan lawan-lawannya yang lain dan memfokuskan semua upayanya untuk menghadapinya, yang akan menjadi kerugian besar baginya. Bagaimana aku bisa diam-diam menarik sejumlah besar energi pedang tanpa membuat Jiang Aotian waspada? Li Longsing bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia punya rencana. Dia bisa mencoba menggunakan ruang khusus yang dibangun oleh kitab waktu. Setelah memikirkannya, dia melakukannya. Pikiran Li Longsing bergejolak, dan dia memanggil kitab waktu di atas dantiannya. Sangkar waktu. Dia diam-diam melafalkan mantra, dan karakter purba berwarna emas terbang keluar satu demi satu. Tak lama kemudian, ruang emas, kira-kira beberapa puluh kaki persegi, menyelimutinya. Kemudian, Li Longsing duduk bersila, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menarik napas dalam-dalam ke arah langit. Hosh! Seperti angin puting beliung yang menyapu awan, ruang hampa sedikit bergetar, dan beberapa cahaya pedang yang menyapu segera mengarah ke arah Li Longsing. Saat pancaran pedang memasuki ruang emas, Li Longsing segera mengaktifkan pikirannya, menyalurkan kekuatan aturan waktu untuk menciptakan benang-benang emas pucat yang mengikat dan menjalinnya. Semakin banyak pancaran pedang memasuki ruang tersebut, terikat oleh aturan waktu. Pada akhirnya, pancaran pedang tersebut terkumpul rapat, menutupi langit, saling berjalin membentuk bola seukuran gunung kecil. Energi pedang yang mengerikan itu menebas kehampaan, menyebabkan kulit Li Longsing terasa perih dan mengeluarkan bercak darah. Li Longsing mengangkat tangannya, energi abadi kacau miliknya melonjak, seketika berubah menjadi simbol yin yang, menyelimuti bola tersebut dan perlahan-lahan memampatkannya. Dia ingin memampatkan energi pedang yang tak terbatas ini hingga batas maksimalnya. Ketika mencapai titik kritisnya, letusannya yang tiba-tiba akan benar-benar menakjubkan. Tepat ketika Li Longsing sibuk memampatkan energi pedang, Jiang Aotian, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan seorang ahli alam Dewa Emas, melirik curiga ke arah paviliun. Belum lama ini, dia sepertinya samar-samar merasakan bahwa sebagian energi pedang dari formasi pedang tak tertandingi telah melonjak ke arah itu. Disitulah inti formasi berada, pasti telah menyerap sebagian energi pedang. Setelah berpikir sejenak, Jiang Aotian dengan cepat mengerti dan tidak memikirkannya lagi. Lagi pula, dia saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dewa Emas tingkat tinggi, sehingga dia tidak punya waktu luang. Di waktu lain, dia mungkin akan pergi untuk memeriksa situasi. Tetapi sekarang, menghadapi seorang ahli super, dia berisiko mati kapan saja, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Senior Long, saya, Kaisar Muda, menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh dan melayani saya. Jika tidak, nasib kedua orang yang mati sebelumnya akan menjadi milik Anda, teriak Jiang Aotian sambil bertarung. Dengan bantuan formasi, kekuatan tempur Jiang Aotian melonjak. Melalui serangkaian pertempuran sengit, dia tidak hanya melukai Hong Yitang dan Feng Wuxi dengan paret tetapi juga membunuh dua dewa emas tingkat tinggi. Tentu saja, selain formasi, itu juga terkait dengan fondasi mendalamnya. Sebagai anak ajaib paling menjanjikan dari keluarga Jiang, hampir semua sumber daya keluarga dicurahkan kepadanya. Bahkan beberapa artefak paling berharga keluarga diberikan kepada Jiang Aotian untuk membela diri. Dengan fondasi yang mendalam, Jiang Aotian menunjukkan kekuatan luar biasa, seorang diri membunuh dua dewa emas tingkat tinggi. Akibatnya, kesenjangan kekuatan antara pihak Jiang Aotian dan musuh perlahan menyempit. Hasil akhir dari pertempuran besar masih akan bergantung pada kekuatan para petarung tingkat tinggi. Saat ini, pihak Jiang Aotian masih memiliki 3 dewa emas tingkat tinggi, hampir 30 dewa bumi, dan lebih dari 2.000 roh bebas. Di sisi lain, pihak Hong Yitang hanya memiliki 5 dewa emas tingkat tinggi, lebih dari 50 dewa bumi, dan puluhan ribu roh bebas yang tersisa.
Meskipun pihak Hong Yitang masih memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Sayangnya, mereka tidak dapat memusatkan semua kekuatan mereka untuk melepaskan satu serangan yang kuat. Pihak Jiang Aotian, yang putus asa untuk bertahan hidup, sedang bertarung dalam pertempuran hidup mati yang menentukan. Setiap petarung tak kenal takut dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Dengan pergeseran kekuatan ini, kedua pihak menjadi seimbang, tanpa ada yang unggul. Terlebih lagi, timbangan kemenangan secara bertahap condong ke pihak Jiang Aotian. Mendengar kata-kata Jiang Aotian, ekspresi ahli alam Dewa Emas berubah drastis, dan dia meraung dengan ganas, siapa aku? Bagaimana mungkin aku bergaul dengan guguk tak berperasaan sepertimu? Ekspresi Jiang Aotian menjadi dingin, dan dia berkata dengan tidak senang, jadi, kau bertekad untuk mati. Haha, kau ingin membunuhku. Kau tidak pantas. Ahli alam Dewa Emas tertawa, serangannya menjadi semakin ganas. Mata Jiang Aotian berkilat dengan niat membunuh saat dia bertarung dan mundur, diam-diam bergerak menuju inti formasi pedang yang tak tertandingi. Begitu dia mencapai titik itu, dia bisa melepaskan serangan yang mengguncang dunia, mencabik-cabik guguk tua yang keras kepala ini. Tepat ketika Jiang Aotian dan ahli alam Dewa Emas terkunci dalam pertempuran sengit. Li Longsing juga berhenti memampatkan diri. Di hadapannya melayang sebuah bola seukuran kepalan tangan. Meskipun ukurannya lebih dari 100 kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatannya telah meningkat pesat. Di dalam bola merah gelap itu, energi pedang tipis seperti naga yang tak terhitung jumlahnya meraung dan saling bersilangan, memancarkan keganasan yang mengerikan. Pada saat ini, semua energi pedang telah dikompresi hingga titik kritis. Jika terus berlanjut, itu akan meledak, menghancurkan Li Longsing menjadi berkeping-keping. Haha, cukup. Li Longsing tersenyum puas dan tiba-tiba berdiri. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, dia memasukkan bola energi pedang ke dalam sakunya. Kemudian, dengan sekali lompatan, dia terjun ke dalam lubang dalam di depannya. Hembusan angin dingin menerjangnya, menyebabkan rasa sakit yang tumpul di kulitnya. Li Longsing mengabaikannya, menginjak peti mati di bawahnya dengan keras, menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Dengan suara keras, dasar lubang meledak, memperlihatkan lubang besar. Kutu kupret, siapa itu? Raungan marah terdengar dari dalam peti mati. Tak lama kemudian, energi hitam yang menakutkan berputar-putar di sekitar peti mati, samar-samar berubah menjadi wajah tua yang mengerikan. Itu tidak lain adalah leluhur Murong Fei, roh jahat yang kuat. Saat itu, ketika Li Longsing menyerbu kota naga hitam dengan kepala Murong Fei, roh jahat ini sedang tertidur. Jika ia terbangun saat itu, Li Longsing mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Zaman telah berubah. Li Longsing saat ini tidak takut padanya. Guguk tua, segera buka peti mati dan serahkan ke-9 senjata suci itu dengan patuh, atau aku akan memastikan jiwamu tercerai-berai dan kau bahkan tidak bisa menjadi hantu. Li Longsing berdiri di atas peti mati, berteriak dari atas. Mendengar kata-kata Li Longsing, roh jahat itu menjadi sangat marah, hampir meledak karena amarah. Ia telah tertidur selama ini, tidak menyadari urusan duniawi. Belum lama ini, ia dibangunkan oleh 6 orang tua itu, dan ia sudah mendidih karena amarah. Namun, ia bukanlah tandingan ke-6 orang tua itu, jadi betapapun marahnya ia harus menekannya. Ke-6 orang tua itu mengancamnya, menuntut agar ia menjaga 9 senjata ilahi dengan baik, atau ia akan membayar dengan nyawanya jika senjata-senjata itu hilang. Roh jahat itu memiliki keterampilan yang lebih rendah, jadi tentu saja ia hanya bisa menerima takdirnya. Tetapi di dalam hatinya, ia dipenuhi dengan kebencian. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator biasa di alam bebas dan tak terikat akan berani mengancamnya. Ia bukanlah tandingan ke-6 ahli Dewa Emas itu, jadi bagaimana mungkin ia tidak mampu menghadapi seekor semut di alam bebas dan tak terikat. Bang! Tutup peti mati meledak, hancur berkeping-keping. Sebuah bola cahaya humanoid semi-ilusi, menggertakkan giginya dan meraung, menerkam ke arah Li Longsing dengan kecepatan kilat. Kau mencari kematian. Li Longsing tetap tenang, dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, mengirimkan bola seukuran telapak tangan meluncur ke arah roh jahat itu. Kemudian, dia melangkah maju, menghilang ke dalam celah yang telah dibuat sebelumnya oleh kitab waktu di sampingnya. Duar, hampir seketika dia menghilang, ledakan yang memekakkan telinga bergema ke segala arah. Mata roh jahat itu tiba-tiba melebar,
mengeluarkan raungan ganas, sebelum bentuk semi-ilusinya hancur dan terurai. Energi pedang yang telah dikumpulkan Li Longsing cukup untuk mengancam bahkan seorang ahli alam Dewa Emas. Meskipun dia hanya memperoleh sebagian, itu lebih dari cukup untuk menghadapi roh jahat itu. Haha, melihat roh jahat itu telah menjadi abu, Li Longsing melangkah maju lagi, tiba di samping peti Mahtei. Di dalamnya, 9 senjata ilahi, tersusun di sepanjang lintasan khusus, tergeletak di sana dengan tenang, bersinar terang. Menatap 9 senjata ilahi di dalam peti Mahtei, Li Longsing tidak bertindak gegabah, ia langsung mengambilnya. Setelah berpikir sejenak, senyum jahat terlintas di mata Li Longsing. Mungkin, ia bisa menggunakan mata susunan inti ini untuk memberikan pukulan fatal kepada Jiang Aotian. Tanpa basa-basi, Li Longsing mengangkat tangannya, dengan cepat membentuk segel tangan, dan mengarahkannya ke 9 senjata ilahi tersebut. Tak lama kemudian, rune purba mendarat di 9 senjata ilahi itu. Sekitar setengah batang dupa kemudian, 9 senjata ilahi yang terkondensasi dari rune muncul. Wus, Li Longsing melambaikan lengan bajunya, mengambil 9 senjata ilahi itu. Namun, senjata-senjata itu dengan cepat digantikan oleh 9 senjata ilahi ilusi yang terkondensasi dari rune. Saat 9 senjata ilahi itu diambil, susunan pembuniu di atas kota naga hitam tiba-tiba sedikit bergetar. Jiang Aotian mendongak dengan terkejut. Menemukan bahwa susunan itu dengan cepat kembali normal, ia tidak memperhatikannya lagi dan terus melawan lawannya. Dengan demikian, ia sendiri telah membunuh 3 ahli alam abadi emas tingkat tinggi. 4 ahli alam abadi emas yang tersisa, wajah mereka pucat pasi, menatap Jiang Aotian dengan penyesalan yang mendalam. Seandainya mereka tahu bahwa kutu kupret itu adalah Master Tian Ao yang misterius, yang mampu mencuri susunan memahteikan mereka, mereka pasti akan menahan diri. Sekarang, susunan memahteikan mereka sendiri telah menjadi kaki tangan dalam kehancuran mereka sendiri. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Sudah terlambat untuk menyesal. Haha, misi selesai. Melihat 9 senjata ilahi yang terbuat dari rune tergeletak tenang di peti Mahtei, Li Longsing tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Sekarang harta karun itu ada di tangannya, saatnya untuk menyaksikan pertunjukan. Badan Li Longsing berkedip, menghilang dalam sekejap. Saat dia bergegas keluar dari paviliun, sosok yang familiar mendekat. Itu adalah Tetua Liu. Guru, saya telah menyelesaikan misi saya dan mengambil sebagian besar harta karun yang Anda tandai di dalam inti susunan. Tetua Liu menunjukkan 3 cincin penyimpanan dengan kedua tangannya saat dia mendekat. Li Longsing memindai cincin-cincin itu dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa semua cincin penyimpanan terisi penuh. Namun, sebagian besar harta karun adalah bahan langka dan berharga untuk membangun formasi, hanya tersisa 2 atau 3 artefak ilahi. Panen ini masih cukup bagus. Ini hadiahmu. Li Longsing dengan santai melemparkan sebuah ruang penyimpanan kepada Liu Tua. Jika kau ingin kuda berlari, kau harus memberinya makan terlebih dahulu. Itulah cara yang benar untuk mengelola bawahan. Ah, Tuan, Anda memberi saya semua harta ini. Liu Tua terkejut dan gembira. Bukankah seharusnya dia hanya menerima 1/10? Tanpa diduga, Li Longsing memberinya sekitar 1/3 dari harta itu. Itu jauh melebihi harapannya. Li Longsing tersenyum dan menepuk bahunya, berkata, selama kau melayaniku dengan setia, kau tentu akan menerima banyak hadiah. Terima kasih, Tuan, terima kasih. Liu Tua sangat gembira, berulang kali berkata, Tuan, yakinlah, hamba tua ini akan setia dan melayani Anda sampai Mahtei. Pergilah dan lanjutkan mencari harta karun di tempat lain, seperti istana sementara sekte pembalik langit dan sekte pembalik bumi, dan tempat-tempat lain. Jelajahi dan lihat lebih banyak, kau pasti akan menemukan sesuatu. Li Longsing melambaikan tangannya. Tuan, apakah Anda tidak ikut dengan saya? Liu Tua bertanya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan pergi. Ambil slip giok komunikasi ini, kau bisa menghubungiku kapan saja, kata Li Longsing sambil melemparkan slip giok kepadanya. Liu Tua menangkap slip giok itu dan bergegas pergi. Li Longsing tersenyum tipis, mengeluarkan topeng ahli sihir, memakainya, dan berubah menjadi seorang pemuda biasa, terbang menuju medan perang di depan. Bahkan sebelum dia mendekat, bau darah yang menyengat menyerang hidungnya. Li Longsing mendongak dan menatap ke kejauhan. Dia melihat bahwa medan perang di depan dipenuhi mayat, dan sungai darah mengalir. Korban meninggal dan terluka berjumlah tidak kurang dari 20.000.
Tanah dipenuhi kawah, dan darah menyembur keluar, membentuk sungai-sungai kecil darah. Itu terlalu mengerikan. Namun, Li Longsing tetap tidak terpengaruh. Orang-orang ini semuanya tidak baik, dan mereka semua ingin membunuhnya. Semakin banyak mereka mati, semakin baik. Di atas sana, beberapa individu super kuat bertarung dengan sengit. Angin dan awan berubah warna, dan bumi bergetar. Di antara mereka, Jiang Aotian terlihat jelas. Dengan bantuan formasi dan dukungan sumber dayanya sendiri, dia benar-benar melawan dua dewa emas tingkat tinggi sendirian tanpa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kutu kupret ini memang kuat. Untungnya, aku tidak bertindak gegabah ketika pertama kali memasuki kota. Melihat Jiang Aotian yang gagah berani dan tak terkalahkan, Li Longsing tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Apakah ini fondasi seorang kaisar muda? Apakah 9 orang lainnya sama kuatnya? Untuk sesaat, Li Longsing memikirkan banyak hal. Ah, tolong! Tepat ketika dia sedang merenung, sebuah jeritan melengking datang dari depan. Li Longsing tersadar dan melihat lebih dekat. Dia melihat seorang dewa bumi melarikan diri ke arahnya dengan panik, seperti guguk yang ekornya terjepit di antara kedua kakinya. Di belakangnya, seorang dewa bumi dari keluarga Jiang, memancarkan aura pembunuh, mengejar dengan cepat. Kedua dewa bumi ini tidak lemah. Mereka berdua telah mencapai puncak tingkat ke-7 alam surgawi. Namun, saat ini, mereka berdua terluha parah, dan kekuatan mereka telah menurun drastis. Hanya saja luha dewa bumi yang melarikan diri lebih parah. Saudara Taois, selamatkan aku. Aku adalah tetua sekte pembalik surga. Jika kau menyelamatkanku, aku akan membalas budimu dengan setimpal. Dewa bumi yang melarikan diri itu berteriak lemah, meninggalkan jejak darah saat ia menyerbu ke arah Li Longsing dalam keadaan yang menyedihkan. Bocah, jangan ikut campur urusanku, atau aku akan menamparmu sampai mati. Dewa bumi yang mengejar dari keluarga Jiang segera mengancamnya setelah melihat ini. Li Longsing tidak berbicara, tetapi badannya melesat, dan ia langsung tiba di depan dewa bumi yang melarikan diri. Saudara Taois, bantu aku menghadangnya. Dewa bumi ini mengira Li Longsing datang untuk menyelamatkannya. Karena dilihat dari pakaian dan penampilan Li Longsing, dia bukan anggota keluarga Jiang. Saat ini, hampir semua kultivator di kota naga hitam yang bukan anggota keluarga Jiang adalah sekutu. Karena si kutu kupret Jiang Aotian itu ingin membunuh semua orang di kota. Hanya dengan bersatu mereka bisa melawan Jiang Aotian. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara robekan yang menusuk terdengar. Dewa bumi yang melarikan diri tersentak, menatap ke bawah dengan tak percaya. Di dadanya, pedang panjang berwarna merah darah berkilauan cemerlang. Kau, dewa bumi yang melarikan diri menatap Li Longsing dengan mata merah, dipenuhi ketidakpahaman dan kebencian. Bukankah Li Longsing sekutu? Mengapa dia menyerangnya? Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu jawabannya. Li Longsing tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya, memutar pedang panjang itu dengan keras. Ah, darah menyembur keluar, jantung dewa bumi yang melarikan diri meledak, dan jiwanya tercerai-berai. Li Longsing menarik pedang panjang itu dan menendang mayat dewa bumi yang melarikan diri itu. Haha, bagus sekali. Dewa bumi keluarga Jiang tersenyum puas melihat ini. Niat membunuhnya lenyap saat dia melangkah maju dan bertanya, siapa kau? Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya di keluarga Jiang? Li Longsing menjawab, aku seorang penjaga dari Pulau Kaisar Langit. Ketika istana Kaisar Muda runtuh, aku terkubur di bawah reruntuhan dan nyaris lolos. Mendengar ini, mata dewa bumi keluarga Jiang berkilat dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan ganas, ini semua kesalahan kutu kupret hina itu. Ayo, kita bunuh mereka semua dan balas dendam. Dengan itu, dewa bumi keluarga Jiang dengan cepat berbalik dan terbang maju. Li Longsing segera mengikuti. Saat mendekat, dia mengayunkan pedang panjangnya. Kerak, sebuah kepala besar terbang ke udara. Kepala dewa bumi keluarga Jiang, melihat mayat tanpa kepala di kakinya, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mengapa? Tidak ada alasan, aku hanya tidak menyukaimu, jadi aku membunuhmu begitu saja, kata Li Longsing dengan seringai jahat. Kau, dewa bumi keluarga Jiang sangat marah. Bang! Li Longsing melayangkan pukulan, dan kepala dewa bumi dari keluarga Jiang meledak, tanpa meninggalkan jejak badannya. Setelah melakukan itu, Li Longsing tertawa dan terus terbang menuju medan pertempuran di depannya. Di sepanjang jalan,
Li Longxing dengan santai membunuh beberapa anggota keluarga Jiang lainnya. Mendekati medan perang, Li Longxing mengamati dengan saksama dan sedikit mengerutkan kening. Pertempuran telah mencapai titik di mana keluarga Jiang secara bertahap mendapatkan keunggulan. Jiang Aotian mengandalkan fondasi yang kuat dan bantuan formasi di atas kota, dengan mudah melawan dua ahli alam Dewa Emas sendirian. Terlebih lagi, kedua ahli Dewa Emas itu terluka parah dan hampir pingsan. Tidak jauh dari situ, dua ahli Dewa Emas lainnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan dua patriark keluarga Jiang, tanpa ada yang unggul. Adapun medan perang darat, keluarga Jiang masih memegang keunggulan mutlak. Hong Yitang dan Feng Wuxi, bersama dengan banyak murid, berjuang mati-matian. Kutu kupret, sungguh sekelompok sampah yang tidak berguna. Kita memiliki kekuatan beberapa kali lebih besar daripada musuh, dan mereka berhasil mengalahkan kita seperti ini. Li Longxing menggelengkan kepalanya, menghela napas dalam hati. Sekelompok orang tetaplah sekelompok orang, berapapun jumlahnya, mereka tidak akan banyak berpengaruh. Di awal pertempuran, pihak Hong Yitang memiliki kekuatan yang sangat besar, tidak kurang dari 30.000 orang. Pihak Jiang Aotian, di sisi lain, hanya memiliki sekitar 5.000 orang. Itu perbedaan 6 kali lipat. Tetapi hasilnya di luar dugaan sangat buruk. Sekarang, pasukan elit keluarga Jiang hanya berjumlah sekitar 1.000 orang, sementara pihak Hong Yitang, meskipun berjumlah lebih dari 3.000 orang, benar-benar kalah, terus-menerus dikalahkan oleh sekitar 1.000 orang itu. Ini benar-benar menyedihkan. Li Longxing mengerutkan kening dalam-dalam. Jika ini terus berlanjut, Jiang Aotian mungkin benar-benar dapat membalikkan keadaan hari ini. Jika Jiang Aotian membantai semua orang di kota, dia kemudian dapat menyalahkan Hong Yitang dan Feng Wuxi. Siapa yang berani membuat masalah padanya setelah itu? Pemenang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Jika Jiang Aotian menang hari ini, apa yang terjadi di kota naga hitam setelahnya sepenuhnya bergantung padanya. Selain itu, demi menjaga harga diri, Kaisar Langit Ouyang Tianluo pasti akan melakukan segala daya untuk menutupi kebenaran demi Jiang Aotian. Jika itu terjadi, rencananya akan hancur. Meskipun banyak yang meninggal, pelaku utamanya, Jiang Aotian, masih hidup, yang bukanlah hasil yang diinginkan Li Longxing. Namun, dengan keberadaannya, Jiang Aotian tidak akan berhasil. Siapa yang menyuruhnya untuk terlalu percaya diri dan mencoba menggunakan Li Longxing sebagai target untuk menegakkan kekuasaannya? Duar, tepat saat itu, ledakan yang memekakan telinga terdengar. Seketika, seorang dewa emas tingkat tinggi berteriak dan jatuh ke belakang, terjun dari udara seperti layang-layang dengan tali yang putus. Sebuah lubang seukuran ibu jari muncul di dadanya, darah menyembur keluar. Li Longxing mendongak dan melihat bahwa yang jatuh adalah salah satu dari 6 dewa emas penjaga. Jiang Aotian telah memancing dewa emas ini ke inti formasi pedang pembunuh mutlak dan dengan tegas melancarkan serangan penuh kekuatan. Saat dewa emas itu jatuh, badannya terus meledak, niat pedang yang mengerikan meletus dari dalam, dan jelas bahwa dia sudah tidak bisa diselamatkan. Haha, sekelompok sampah, berani melawan kaisar muda ini, kalian benar-benar terlalu percaya diri. Jiang Aotian tertawa, tatapannya menyapu ahli dewa emas di hadapannya, dan dia berteriak tajam, "Guguk tua, jika kau tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kau menyerah dengan patuh, kalau tidak, orang itu akan menjadi takdirmu." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke dewa emas yang meledak dengan suara keras. Bibir dewa emas berambut putih itu berkedut, dan dia meraung dengan amarah yang tak terkendali. "Jiang Aotian, tindakanmu yang tidak berperasaan dan bejat sama sekali tidak akan berakhir dengan baik." "Haha, kaisar muda ini tidak akan berakhir dengan baik. Kurasa kaulah yang akan berakhir dengan baik. Jika kau terus keras kepala, kaisar muda ini menjamin kau akan mati dengan kematian yang sangat mengerikan." Jiang Aotian menyeringai sinis dan melanjutkan, "Kesabaran kaisar muda ini terbatas. Aku akan memberimu 10 napas lagi untuk mempertimbangkan. Jika kau masih belum memberiku jawaban yang memuaskan sampai saat itu, kau akan mati." Berhenti bicara omong kosong. Orang tua ini sama sekali tidak akan menyerah dan bersekongkol denganmu. Dasar guguk, kata dewa emas berambut putih itu dengan menantang. Karena kau bersikeras mencari kematian, maka jangan salahkan kaisar muda ini. Kilatan dingin muncul di mata Jiang Aotian, dan dia mengangkat tangan kanannya, dengan panik membentuk segel tangan. Satu demi satu, rune purba dan menyeramkan lenyap menjadi ketiadaan seperti kilat. Gemuruh.
Kekosongan bergetar hebat saat formasi pedang besar dan memateikan dengan cepat terwujud. 9 pedang ilahi yang menakutkan, tersusun di sepanjang lintasan unik, melayang di atas kepala Jiang Aotian. Ke-9 pedang itu berputar cepat, mengaduk kekosongan dan memenuhi seluruh langit dengan energi dan niat pedang yang menakutkan. 10.000 pedang melayang di udara. Saat ini, Jiang Aotian tampak seperti pendekar pedang abadi yang turun ke bumi, luar biasa dan mengagumkan. Tidak baik, melihat ini, ekspresi pendekar emas berambut putih itu berubah drastis, hatinya dipenuhi firasat buruk. Jika Jiang Aotian berhasil melancarkan serangan ini, dia pasti akan mati. Detik berikutnya, tanpa sepatah kata pun, dia mengayunkan tangannya ke belakang, menciptakan retakan besar di belakangnya. Pendekar emas berambut putih itu terhuyung, hampir menghilang ke dalam retakan dan melarikan diri. Haha, mencoba lari, tidak semudah itu. Jiang Aotian tersenyum kejam, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tajam ke depan, tebas. Retak, energi pedang yang tebal dan menakutkan, setebal lengan, menghujani seperti 1000 pedang yang dilepaskan, menyerang pendekar emas berambut putih itu dengan kecepatan kilat. Mereka menutupi langit, padat, meliputi area seluas 1000 mil. Saat pendekar emas berambut putih itu melangkah ke dalam celah, kehampaan di atas kepalanya meledak dengan suara keras, celah teleportasi yang ia ciptakan dengan kekuatan ilahinya langsung runtuh. Dalam sekejap, 10.000 pedang jatuh, menebasnya tanpa ampun. Hidupku telah berakhir. Pupil mata immortal berambut putih keemasan itu menyempit tajam, keputusasaan yang mendalam menyelimutinya. Saat ini, ia benar-benar terjebak, tanpa jalan keluar. Semua jalur pelarian ke segala arah diblokir oleh energi pedang yang mengerikan. Tampaknya immortal berambut putih keemasan itu akan binasa. Pada saat kritis hidup dan mati ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di atas formasi pedang yang tak tertandingi. Seketika, rune purba muncul dari kehampaan, melesat ke dalam formasi pedang yang tak tertandingi. Meledak, Li Longsing menyeringai jahat, membentuk segel tangan dan menunjuk dengan jari. Duar, formasi pedang yang tak tertandingi yang meliputi semua arah tiba-tiba meledak. Susunan inti yang diam-diam telah ia modifikasi sebelumnya akhirnya berperan saat ini. Badai kehancuran yang dahsyat menyapu daratan, menyebabkan energi pedang yang turun dari langit hancur dan terurai. Haha, sungguh surga menolongku. Dewa emas berambut putih itu awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Tanpa diduga, pada saat kritis ketika Jiang Aotian hendak membunuhnya, ribuan formasi terlarang di atas kota tiba-tiba meledak. Dia tidak tahu siapa yang diam-diam membantunya. Tetapi itu tidak lagi penting. Tertawa terbahak-bahak, Dewa emas berambut putih itu melepaskan pukulan dahsyat. Duar, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan energi pedang yang mendekat hancur dan terurai, meledak liar seperti kembang api. Haha, Jiang, matilah. Dewa emas berambut putih itu tertawa, melayang ke langit dan menyerbu ke arah Jiang Aotian yang masih terkejut. Ya, pada saat ini, Jiang Aotian memang benar-benar terkejut. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut makanan dari mulut harimau, langsung mengendalikan formasinya. Adegan ini sangat mirip dengan keberhasilannya baru-baru ini dalam mengendalikan 6 dewa emas penjaga. Tapi siapa orang ini? Siapa lagi di kota ini yang memiliki tingkat keterampilan teknik sihir yang lebih tinggi darinya? Meskipun otaknya sudah berpikir keras, Jiang Aotian tidak bisa mengetahui siapa orang itu. Namun, tepat ketika Dewa Emas berambut putih itu hendak mendekat, Jiang Aotian akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Di saat hidup dan mati ini, tanpa sepatah kata pun, dia menjentikkan tangan kanannya, menciptakan perisai hitam seukuran telapak tangan, yang kemudian dilemparkannya ke depan. Perisai itu dengan cepat membesar, seketika menjadi sebesar gunung, menghalangi jalan Dewa Emas berambut putih itu. Dengan suara dentuman, perisai itu meledak, berubah menjadi awan asap hitam yang mengepul ke segala arah. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Dewa Emas berambut putih itu tercengang. Sisi seberang kosong, Jiang Aotian telah lenyap. Bahkan tidak ada jejak auranya yang tersisa, seolah-olah dia telah menguap begitu saja. Kutu kupret, Dewa Emas berambut putih itu sangat marah, melayangkan pukulan yang menghancurkan beberapa anggota keluarga Jiang di dekatnya menjadi bubur berdarah. Saat itu juga, badan Li Longsing menjadi kabur, dan dia terbang pergi. Jiang Aotian bisa menipu orang lain, tetapi dia tidak bisa menipu mata kekacauan miliknya. Bersambung.
Demikianlah Kaisar Surgawi part ke-136. Terus bersama dengan suara serak untuk menantikan kelanjutan serial novel audio ini.